وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, biidnillah, wa biiradatillah bisa kembali bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya mendapatkan keberkahan dan rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada arti amal soleh seseorang jika tidak mendatangkan maghfirah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Teman-teman yang Allah muliakan, ikhwani fiddin rahimakumullah. Sebelum masuk ke pembahasan materi ya. Materi ini memang sensitif. Kenapa disebut sensitif? Karena barangkali masing-masing kita sudah banyak mengkaji tentang Quran Sunnah, hadir di majelis ta'lim yang memang berbicara tentang Quran Sunnah, dan bertemu dengan para asatid yang memang berjuang untuk menegakkan Quran Sunnah. Jadi mungkin ya di antara kita sudah punya persepsi sendiri tentang Quran dan Sunnah, punya pandangan sendiri tentang Quran dan Sunnah, dan mungkin itu sudah menjadi keyakinan bahwa ini Quran Sunnah saya harus seperti ini gitu. Tidak salah memang demikian, karena memang itu sebuah keniscayaan saya rasa, karena ya siapapun yang belajar kepada guru tertentu, kepada komunitas kajian tertentu, pada akhirnya akan menanamkan tentang makna atau definisi atau pemahaman tentang Quran Sunnah ya menurut si guru, menurut si ustadz, menurut si komunitas kajian ini. Jadi sangat kita maklumi kalau kemudian masing-masing kita punya persepsi terkait dengan apa itu Quran Sunnah dan bagaimana penerapan Quran Sunnah. Yang kemudian menjadi poin dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin sampaikan bahwa kenapa kalimatnya justru menyegarkan kembali makna sunnah itu nantinya. Bagian poinnya adalah supaya saat kita punya pemahaman tentang Quran atau tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah punya pemahaman tentang sunnah Nabi, tetapi pemahaman yang sudah kita dapatkan ini, kan baru dalam kacamata kita, baru dalam kacamata ustadz kita, baru dalam kacamata komunitas pengajian kita. Dan berbicara Quran Sunnah, nanti kita akan berbicara lebih detail, itu bisa jadi banyak orang yang punya pandangan terhadap Quran Sunnah, dan pandangan tersebut antara satu dengan yang lain berbeda. Ada irisan yang sama, itu pasti, karena pembahasan poinnya sama, ini Quran dan Sunnah. Tetapi bisa kemudian pemahaman tersebut berbeda antara satu dengan yang lain, juga sangat mungkin. Kenapa kok bisa mungkin berbeda? Karena masing-masing kita ketika memahami Quran Sunnah, pasti akan merujuk kepada kaidah-kaidah para ulama. Jika ulama A, maka kesimpulannya A. Ulama B, maka kesimpulannya B. Dan itu merupakan sebuah keniscayaan. Jadi ini poin yang pertama ini saya tegaskan, bahwa berbicara Quran Sunnah, kita akan berbicara tentang pemahaman kita dan pemahaman orang lain selain kita. Sampai pada level kesimpulan bahwa, oh iya Quran Sunnah ini memang keharusan, tetapi framing atau mindset atau cara pandang terkait dengan Quran Sunnah ternyata ada beberapa pendapat. Dan nanti jadi poinnya begini, teman-teman yang Allah muliakan, yang jadi poin bukan pada, oh ini harus begini nih, oh ini harus begini yang benar. Yang jadi poin saya adalah bagaimana supaya kita senantiasa terbuka, open-minded terhadap perbedaan definisi, terhadap perbedaan kesimpulan, dan itu menjadi ruang-ruang yang sangat produktif untuk berdiskusi, untuk berdialektika, untuk mematangkan kembali cara berpikir dan kerangka berpikir kita. Dan itu dalam rangka usaha atau ikhtiar menuju ke arah situ. Jadi ikhtiar untuk memperbanyak dialog dan diskusi sebagai ruang-ruang yang saya rasa produktif untuk kita-kita dalam memahami agama Islam dalam hal ini. Teman-teman yang Allah muliakan, itu yang pertama. Yang kedua, saya sebetulnya ada agak kekhawatiran, karena bagi sebagian kalangan barangkali materi-materi seperti ini akan dianggap syubhat ya. Akan dianggap syubhat. Syubhat itu sesuatu yang tidak layak dan juga tidak layak untuk dipahami, apalagi tidak layak untuk kemudian diamalkan. Ada sebagian yang kemudian memahami bahwa ini bahaya nih gitu. Mereduksi pemahaman yang ada. Jadi sempat ada kekhawatiran, tetapi
karena kita berawal dari sebuah komitmen ilmiah, kita berawal dari sebuah komitmen untuk diskusi dan untuk berdialog, saya rasa ruang-ruang dan ketakutan-ketakutan tadi, bukan ruang, ketakutan-ketakutan tadi saya rasa harus dilawan. Gitu. Jadi sempat ada kekhawatiran, bukan ketakutan, kekhawatiran bahwa ini akan dianggap syubhat, tetapi sebagai momen untuk dan dalam rangka diskusi, saya rasa tidak ada salahnya ini kemudian saya sampaikan, saya ketengahkan. Jadi kalau kemudian ada yang menganggap syubhat, pun saya maklum ya, tidak jadi masalah. Kalau kemudian ada yang menganggap ini sebagai materi yang dianggap syubhat pun tidak jadi masalah. Tapi yang ingin saya kedepankan lah, yuk kita adu argumentasi, kita berdiskusi, berdialektika, sampai pada satu kesimpulan bahwa, oh iya ya, inilah yang tetap saya ambil, atau oh ini mungkin yang kemudian saya ambil pasca diskusi, atau ya sudahlah, kalau begitu saya ambil dua-duanya misalkan. Yang ala kulli hal itu tidak menjadi poin saya. Yang penting pertama, poinnya adalah membangun kerangka berpikir bahwa materi Quran Sunnah ini bisa banyak pendapat, dan mudah-mudahan kita open-minded dengan perbedaan pendapat yang ada. Dan yang kedua, kalau toh kemudian ini dianggap sebagai perkara yang syubhat pun silahkan, tetapi ya kita kedepankan argumentasi, bukan penghakiman tentunya nanti. Jadi kita akan adu argumentasi saja, sampai di mana kemudian kita punya argumentasi untuk mempertahankan apa yang kita pahami tentang Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, kita mulai tentang wajibnya dulu nih, wajib mengikuti sunnah. Ini saya ingin sampaikan beberapa ayat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di surat Al-Hasr, itu teman-teman bisa buka ya di slide show ya. Jadi surat Al-Hasr ayat 7 ada kalimat wa ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang telah Rasulullah perintahkan atau berikan maka fakhuduhu ambil, dan apa yang Rasulullah larang atau perintahkan untuk meninggalkan maka ya tinggalkan atau berhentilah. Itu selesai secara teks bahasa kan sudah kita akan pahami bahwa Nabi nyuruh kerjakan, Nabi tidak nyuruh tinggalkan, selesai. Atau Nabi nyuruh kerjakan, Nabi larang tinggalkan, kan itu sederhana saja saya rasa. Ini sekilas nanti saya sampaikan. Kemudian di ayat berikutnya di surat An-Nisa ayat ke-80, wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang kemudian mengikuti dan taat kepada Rasul, maka faqad ata'a Allah. Dia sungguh telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Jadi taat kepada Rasul, ya berarti taat kepada Allah. Kalau ingin taat kepada Allah, ya taatlah kepada Rasul. Itu di surat An-Nisa ayat ke-80. Saya sampaikan ini secara singkat saja karena secara teks, teman-teman yang Allah muliakan, secara teks, maka kita punya kesimpulan bahwa wajib mengikuti sunnah Nabi apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, pokoknya wajib. Kalau melihat teks yang kita baca di depan layar kita, di surat Al-Hasr ayat 7, dan juga di surat An-Nisa ayat ke-8. Kan kesannya demikian. Pokoknya apa yang Nabi lakukan, terima, apa yang Nabi larang, tinggalkan. Saklek. Persepsinya harus saklek. Kalau membaca teks yang ada. Baik, kita lanjutkan dulu. Nanti di ending, di akhir saya, di pertengahan lah saya berikan penjelasan. Yang kedua kemudian di surat An-Nisa ayat 51 dan 52. Nanti juga ini bisa teman-teman yang Allah muliakan buka lebih baik literaturnya ya. Di dalam tafsir terutama saya sarankan. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa sikap seorang mukmin atau ucapan seorang mukmin apabila diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kalimat seorang mukmin, saya tegaskan kalimat seorang mukmin itu harus sami'na wa ata'na. Udah jangan banyak ngeyel deh. Kalau Nabi begini, begini. Kalau Nabi begitu, begitu. Kan ini ayat yang akan kita pahami kurang lebih demikian. Jadi kita akan memahami bahwa kalau Allah suruh begini, begini. Kalau Rasulullah belum begini, begini. Tidak boleh ada opsi yang lain, tidak boleh ada alternatif yang lain. Sami'na wa ata'na. Itu di surat An-Nisa, surat An-Nur, surat ke-24 ayat 51 dan 52. Nanti lebih detail silakan teman-teman buka juga. Kemudian di ayat berikutnya, di slide berikutnya, teman-teman yang Allah muliakan itu di surat At-Taubah ayat ke-63. Ada kalimat dari Allah Azza wa Jalla bahwa ini maksudnya ancaman ya, wajib mengikuti sunnah Nabi, tapi isinya ancaman. Kata Allah Azza wa Jalla, alam ya'lamu annahu may yuhadidillah. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Allah, alam ya'lamu annahu may yuhadidillah wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul adzim. Kata Allah, tidaklah mereka, kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang munafik
tahu itu, may yuhadidillaha wa rasulahu, siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, kata Allah, siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya, tidak mau ngikutin Nabi, tidak mau mengikuti sunnah Nabi, maka kata Allah Azza wa Jalla, fa anna lahu naro jahannam, baginya neraka jahanam. Finish. Ini sanksinya bukan lagi neraka kaleng-kaleng, nerakanya neraka jahanam. Ini sudah di level neraka yang paling parah begitu. Ini ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Menentang Allah dan Rasulnya, siap-siap neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Ini peluang selamatnya udah minim. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Zalikal khizyul adim, itulah bentuk kehinaan yang sangat besar bagi orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini saya sampaikan secara teks bahasanya saja, secara terjemahnya saja, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian di ayat berikutnya, di surat An-Nur, ayat ke-63 juga, tadi At-Taubah 63, sekarang An-Nur ayat 63. Allah Azza wa Jalla tegaskan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hati-hati, kata Allah Azza wa Jalla, siapapun yang menyelisihi, yukhalifuna, menyelisihi an amri, menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau ngikut sunnah Nabi, selalu berbeda dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah ini, antusibahum fitnah. Allah timpakan kepada mereka fitnah. Fitnah itu cobaan, ujian. Au yusibahum azabun alim. Allah timpakan kepada mereka azabun alim, siksaan yang sangat pedih. Pilihannya sedikit ini. Kalau kemudian menyelisihi sunnah Nabi, ya kalau nggak dikasih ujian atau kasih cobaan, kasih hukuman, atau yang kedua dikasih azab, dan azabnya azab yang sangat pedih. Jadi sangat tidak boleh menyelisihi sunnah Nabi, itu kesimpulan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, dilanjut penjelasannya oleh para ulama, ini dijelaskan oleh para ulama, terutama Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Hendaknya takut orang yang menyelisihi syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara tampak maupun tidak. Jadi mau terang-terangan menyelisihinya atau tidak terang-terangan, atau disembunyikan dalam hati, misalkan penyelisihannya, menolaknya, baik itu berupa kekufuran, kemunafikan, atau kebid'ahan, atau bentuknya apalah saja, gitu. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan baginya adab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia hukumannya mati, hukuman had, atau yang serupa dengannya. Di akhirat jelas adab yang sangat-sangat pedih. Jadi, teman-teman yang Allah muliakan, ini kalimat-kalimat ini membangun framing bahwa sunnah Nabi wajib diikuti, menyelisihi sunnah Nabi, resikonya besar dunia akhirat. Bahkan sampai pada ancaman neraka jahanam. Sampai pada ancaman neraka jahanam. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, saya tutup larangan ini atau ancaman ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini prediksi ya, buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, suatu saat kalau kalian hidupnya lama, itu kepada para sahabat, kalian hidupnya lama, kemudian bertemulah dengan suatu zaman di mana perselisihan itu banyak di zaman itu, perbedaan pendapat banyak di zaman itu, adu argumen banyak di zaman itu, main vonis itu banyak di zaman itu, main penghakiman banyak di zaman itu. Maka kalau kondisi itu sudah terjadi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku. Kalimat fa'alaikum, kalau kita cek dari sisi bahasa, itu kan isim dan domir ya, isim. Alaikum itu huruf, ala itu huruf, kumnya itu isim domir. Alaikum itu bermakna wajib. Alaikum itu bermakna wajib, tuh isim fi'il namanya kalau dalam bahasa nahwiyah. Kenapa disebut isim fi'il? Karena dia isim, tetapi fungsinya kayak fi'il. Dia isim itu kata benda, tetapi fungsinya seperti verb gitu, seperti kata kerja. Fa'alaikum artinya wajib atas kalian, bisunnati berpegang teguh pada sunnahku. Cuman di hadis ini ada tambahan, selain sunnah Nabi ada tambahan, disebut dengan wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin atau wasunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Itu dua-duanya sah itu. Mau khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin sah, mau khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin sah.
Jadi dua-duanya bebas-bebas saja. Jadi Nabi menegaskan bahwa suatu zaman akan datang di mana khilaf itu banyak di sana. Perbedaan pendapat banyak di sana. Main vonis, main hakim ada di sana. Maka kalau itu zaman sudah ada, maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin atau wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Allah a'lam bishawab. Jadi saya sampaikan secara ringkas teman-teman yang Allah muliakan bahwa ayat dan hadis tadi menegaskan bahwa wajib mengikuti sunnah Nabi, haram menyelisihi sunnah Nabi, ancamannya neraka jahanam. Clear. Jadi ini bukan ancaman biasa, ini ancaman luar biasa yang Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan. Baik, bahkan kata Nabi di lanjutan hadisnya, suatu saat nanti akan banyak muncul kebid'ahan. Kata Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-hadis. Allah a'lam. Bahwa sejelek-jelek perkara adalah perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat adalah neraka. Itu kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, baru kita masuk ke menyegarkan kembali makna sunnah. Sekali lagi ini perlu saya tegaskan kembali, ini cara memahami sunnah Nabi yang kemudian saya pilih dan saya ambil. Jadi menyegarkan kembali mana sunnah. Baik. Kita lanjut di slide berikutnya. Teman-teman yang Allah muliakan, ini perlu clear di awal ya, ini selalu saya tegaskan dulu. Jadi kalimat sunnah, teman-teman yang Allah muliakan, itu ada dua pendekatan. Pendekatan pertama, itu menurut para ulama ahlul hadis. Pendekatan kedua, itu dilakukan oleh ulama usul fikih. Jadi ulama ahlul hadis, orang yang pakar hadis gitu, dan ulama usul fikih, orang yang jago usul fikih. Dua kelompok ini, baik ulama ahlul hadis maupun ulama usul fikih, dua-duanya punya tema sunnah. Dua kelompok ini punya tema sunnah. Jadi ulama ahlul hadis punya tema sunnah, ulama usul fikih pun punya tema sunnah. Jadi dua-duanya punya tema sunnah. Pertanyaannya, antara sunnah yang dipahami oleh ahlul hadis dan sunnah yang dipahami oleh orang-orang ahli usul fikih sama atau tidak? Supaya jangan sampai tertukar gitu. Nanti jadi sunnah Nabi yang tertukar, itu kan bahaya itu. Jadi harus proporsional dan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan klasifikasi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya ingin bedah di poin ini. Jadi sunnah menurut ulama ahlul hadis harus dikasih tambahan sunnah Nabi. Saya ulang. Sunnah menurut ulama ahli hadis, sunnahnya harus pakai tambahan sunnah Nabi. Harus ada nabinya. Harus dinisbatkan kepada Nabi. Tidak boleh tidak ada nabinya. Harus ada sunnah Nabi. Itu menurut ulama ahlul hadis. Tapi kalau menurut ulama usul fikih, sunnah itu bicaranya bukan sunnah nabinya, tetapi hukum sunnahnya. Jadi saya tegaskan ini, ada sunnah nabi, ada hukum sunnah. Sunnah nabi berbeda dengan hukum sunnah. Walaupun dua-duanya sama-sama menggunakan kalimat sunnah, tetapi berbeda secara pemaknaan, berbeda secara ruang lingkupnya. Tidak boleh disamakan ini problem nanti. Berarti ada kesalahan dalam memahami redaksi, dalam memahami definisi, dan itu masalah besar. Karena orang akan memahami sesuatu berawal dari definisinya. Kalau definisinya sudah salah, pemahamannya salah. Kalau pemahamannya salah, amalnya salah, selesai. Jadi kita awali dari definisi ini. Kalau mau dibikin judul, jadi redefinisi lah. Didefinisikan ulang. Jadi ada sunnah Nabi, ada hukum sunnah. Saya ulang, sunnah Nabi, hukum sunnah. Jadi redaksinya harus begitu, Pak. Ini agak ngedoktrin ya. Doktrinnya, satu sunnah Nabi, yang kedua hukum sunnah. Tidak boleh dirubah di redaksinya dulu ya. Nanti di akhir boleh kita diselidiki. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjutkan bahwa sunnah Nabi dan hukum sunnah. Baru kita masuk ke definisi. Teman-teman yang Allah muliakan, kita fokus pada sunnah Nabi. Seulang, ini fokus pada sunnah Nabi. Hukum sunnah kita simpan dulu. Kita fokus pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi, ini definisi menurut ulama ahlul hadis. Karena ini yang punya definisi, yang punya redaksi, yang punya lafad atau yang punya teks itu dari ulama ahlul hadis. Kata ulama ahlul hadis, teman-teman yang Allah muliakan, sunnah Nabi adalah ma'udhifa ilan Nabi. Ini kalau nanti teman-teman mau ngasih harokat, silakan kasih harokat.
Karena ini saya ketik sendiri jadi susah untuk harokatnya, kelamaan itu. Ada sebenarnya di laptop dan bisa dikasih harokat, cuman kelamaan. Jadi kalau teman-teman mau kasih harokat, silakan kasih harokat. Kalimatnya saya bacakan teman-teman. Pertama, ma'udhifa ilan nabiyyi. Ma'udhifa ilan nabi. Ma semua perkara. Artinya ma semua perkara. Udhifa yang dinisbatkan. Yang diikatkan. Yang dikaitkan. Yang disandarkan. Itu udhifa. Dinisbatkan, disandarkan, diikatkan, dikaitkan. Itu udhifa. Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinisbatkan kepada Nabi. Bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada sahabat, tapi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut sunnah Nabi. Nanti kalau bukan Nabi, misalkan sunnah Abu Bakar, berarti nisbatnya kepada Abu Bakar. Kalau misalkan sunnahnya lanjutannya adalah Daniel, berarti itu dinisbatkan kepada Daniel, bukan Nabi. Maka sunnah Nabi, semua perkara yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Min qaulin, dari ucapan Nabi. Seluruh ucapan Nabi itu sunnah Nabi. Saya ulang, seluruh ucapan Nabi itu sunnah Nabi. Yang kedua, au fi'lin atau perbuatan. Min qaulin, ucapan, au fi'lin. Fi'lin itu perbuatan. Jadi semua perbuatan Nabi. Saya ulang, semua perbuatan Nabi itu sunnah Nabi. Seluruh perbuatan Nabi 24 jam itu adalah sunnah Nabi. Seluruh ucapan Nabi 24 jam itu sunnah Nabi. Au takririn, ini kehilangan au-nya Pak, nanti tolong ditambahkan itu. Au fi'lin, au takririn. Tambahannya au takririn. Takririn ini apa? Teman-teman yang Allah muliakan, takrir ini bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi. Yang berucap atau yang berbuat, sekali lagi, bukan Nabi. Kalau bukan Nabi, terus siapa? Jawabannya, Nabi tidak bicara, Nabi tidak berbuat, sahabat yang bicara atau sahabat yang berbuat. Ketika Nabi mendengar sahabat bicara, ketika Nabi melihat sahabat berbuat atau melakukan sesuatu, terus Nabi diam. Nabinya diam. Misalkan, Nabi mendengar Abu Bakar bicara. Nabi melihat Umar melakukan sesuatu. Terus Nabi diam. Nabi melihat, Nabi tahu, Nabi mendengar, terus Nabi diam. Maka diamnya Nabi disebut takrir. Takrir itu persetujuan. Jadinya Nabi menyetujui ucapan Abu Bakar, Nabi menyetujui perbuatan Umar. Karena kalau Nabi tidak setuju, pasti Nabi mengkoreksi saat itu juga. Karena Nabi tidak akan pernah membiarkan kesalahan yang dilakukan oleh sahabat, kalau memang itu salah, pasti ditegur. Karena kalau tidak ditegur, ini bahaya. Bisa menjadi sunnah yang berkelanjutan nantinya. Padahal itu adalah perbuatan yang salah atau ucapan yang salah. Jadi Nabi harus langsung memberikan koreksi. Berarti kalau Nabi diam, tidak mengkoreksi, maka ucapan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh sahabat dihukumi benar dan disetujui oleh Nabi. Maka takrir bermakna persetujuan. Nabi diam, tanda setuju. Atau Nabi menganjurkan malah, itu tanda setuju. Jelas kalau dianjurkan pasti Nabi setuju. Diamnya saja itu kemudian dihukumi setuju. Kemudian, teman-teman yang Allah muliakan, au himmatin. Himmah itu cita-cita. Nabi belum melakukan, Nabi baru punya keinginan. Kalau cita-cita kan, Nabi punya keinginan, tetapi tidak kesampaian. Itu himmah namanya. Nabi punya keinginan, punya cita-cita, punya rencana, nggak kesampaian. Maka yang sudah direncanakan oleh Nabi, sekalipun Nabi belum sempat melakukan itu, yang sudah dicita-citakan, maka apa yang sudah Nabi rencanakan, sekalipun Nabi belum pernah melakukan, itu pun sunnah Nabi. Saya tegaskan, itu pun sunnah Nabi. Terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, au sifatin, atau sifat. Kalau sifat ini saya berikan penjelasan 2 poin, Mbak ya. Pertama, sifat yang kaitannya dengan khalqiyah. Khalqiyah itu sifat yang kaitannya dengan physically. Contoh, hidung Nabi itu physically. Kan sifat juga itu. Khalqiyah, ciptaan. Wajah Nabi, kening Nabi, rambut Nabi, dada Nabi, lengan Nabi, kaki Nabi, jalan Nabi, itu kan sifat. Bicara Nabi, tertawa Nabi, marah Nabi, itu sifat.
Maaf itu sifat kholqiyah ya. Cara jalan Nabi, kaki Nabi, itu sifat yang berkaitan dengan fisik. Yang kedua, kaitannya sifatnya khuluqiyah, akhlak. Senyum Nabi, tertawanya Nabi, marahnya Nabi itu khuluqiyah. Kaitannya dengan sifat yang sifatnya psikis, sesuatu yang sifatnya inner, khuluq, akhlak ya, bukan lagi kholqiyah tapi khuluqiyah, bicaranya pada akhlak. Senyum Nabi, ketawanya, marahnya, negurnya, bicaranya, memerintahnya, melarangnya, itu semuanya ada sunnahnya, ada sifatnya. Nah, sifat-sifat Nabi tersebut masuk kategori sunnah Nabi. Senyumnya Nabi, sunnah Nabi. Tertawanya Nabi, sunnah Nabi. Saya tegaskan kembali, teman-teman yang Allah muliakan, sunnah Nabi adalah apa yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, takrir, persetujuan, himmah, cita-cita, dan yang kelima sifat atau sesuatu yang sifatnya kaitannya dengan kholqiyah atau khuluqiyah. Poinnya, teman-teman yang Allah muliakan, bersifat umum selama berkaitan dengan Nabi, maka semua hal tersebut disebut sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya contohkan, Pak, ini karena ini dasar sekali. Kalau ini sudah persepsi itu sudah berbahaya, saya rasa. Kita masuk ke contoh. Teman-teman yang Allah muliakan, contohnya yang pertama terkait dengan sunnah Nabi, ucapan. Setiap perintah Nabi, larangan Nabi, sunnah Nabi. Contoh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya larang kalian untuk ziarah kubur. Maka tidak melaksanakan ziarah kubur sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Di lain kesempatan, setelah kaum muslimin sudah mulai berimannya cukup kuat, imannya cukup mapan, kata Nabi, al-ana fazuruha. Sekarang, kata Nabi, itu konteksnya kota Madinah. Kalau nahaitukum, melarang ziarah, itu konteksnya Mekah. Tapi kalau sudah di Madinah, karena mukminnya sudah kuat imannya, maka kata Nabi, al-ana fazuruha. Mulai sekarang kalian ziarahlah. Jadi sekarang menggunakan hadis yang di Madinah, al-ana fazuruha. Sekarang ziarahlah ke kuburan. Berarti ziarah ke kuburan adalah sunnah Nabi. Kenapa? Diperintahkan oleh Nabi. Ada ucapan berkaitan dengan ziarah. Jadi ziarah sunnah Nabi nanti. Karena diucapkan. Contoh yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat. Ini di slide saya tidak kasih contoh karena kepanjangan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laula an asyukko, andai tidak memberatkan atas umatku, laula an asyukko, kalaulah tidak memberatkan ala ummati atas umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Maka akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap akan sholat. Siwak. Jadi bukan sikat gigi, ini harus clear dulu di redaksi. Redaksinya itu siwak. Dan siwak bukan sikat gigi. Siwak itu sejenis akar pohon yang banyak tumbuh di Madinah, itu di daerah-daerah Jazirah Arab. Itu digunakan untuk membersihkan gigi, sekaligus menghilangkan aroma bau mulut. Karena ada sejenis zat apalah itu dalam siwaknya, itu mungkin silakan bagi yang pakar medis mendetailkan itu. Intinya Nabi memerintahkan kalau mau sholat, ya bersiwak lah. Kalau mau sholat bersiwak. Kalau konteks Indonesia, karena saya rasa memang itu memberatkan, Pak. Di Indonesia kan tidak terbiasa dengan siwak. Makanya Nabi mengawali kalimatnya, laula an asyukko, kalau kagak memberatkan, ala ummati atas umatku, la amartuhum, saya mau memerintahkan mereka untuk bersiwak. Berarti, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita bersiwak, itu mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena bersiwak diperintahkan oleh Nabi. Kalau tidak memberatkan. Itu yang kedua. Teman-teman yang Allah muliakan, contoh fi'lun sekarang. Perbuatan. Ini sebelum ke yang lain. Jadi tadi qaulin, yang kedua fi'lin. Fi'lin, teman-teman yang Allah muliakan, ini contoh perbuatan. Saya perlu pertegas dulu ini. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu, apapun itu perbuatannya. Contoh, Nabi sholat. Artinya kan Nabi melakukan sholat. Maka sholat adalah sunnah Nabi. Harus pakai Nabi. Sholat adalah sunnah Nabi. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Maupun sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maka Nabi ketika melakukan sholat, berarti sholat adalah sunnah Nabi. Kemudian Nabi melakukan ibadah haji.
Nabi melakukan ibadah haji. Maka melakukan ibadah haji adalah sunnah Nabi. Kenapa? Itu dilakukan oleh Nabi. Contoh yang lain, Nabi menikah. Nabi menikah. Makanya kan Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah saya. Sunnah saya. Kenapa? Kan itu perbuatan Nabi. Nabi menikah. Bahkan mohon maaf perlu saya sampaikan, Nabi menikah. Itu sampai 14 kali Nabi menikah. Yang 3 dicerai, yang 11 dipertahankan. Maka istri Nabi, totalnya yang ada di sekitar Nabi, totalnya 11. 2 orang meninggal duluan, tersisa 9. Maka Nabi bersama dengan istrinya dalam satu waktu dengan 9 orang istri. Saya ingin tegaskannya pada poin nikahnya, Pak, bukan pada poin banyaknya istri ya. Nanti, tapi itu juga nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Jadi sunnah Nabi ketika Nabi menikah dengan seorang perempuan itu sunnah Nabi, karena itu perbuatan Nabi. Maka saat kita menikah itu telah mengikuti sunnah Nabi. Termasuklah, ini saya perlu perjelas itu. Ketika Nabi menikah dengan 9 orang wanita, atau menikah dengan 11 orang wanita, atau Nabi menikah dengan 14 orang wanita, maka menikah dengan 14 orang wanita itu adalah sunnah Nabi. Tapi ini yang hadir jangan dulu keluar, Pak. Nih, setelah saya menyampaikan kalimat ini, khawatirnya malah salah paham. Wah, ini si Ustadz ngaco. Perlu saya sampaikan dulu, Pak, bahwa menikah dengan 14 orang wanita itu dilakukan oleh Nabi. Karena itu perbuatan Nabi, maka itu adalah sunnah Nabi. Saya ulang, itu adalah sunnah Nabi. Menikah dengan 14 orang wanita, sunnah Nabi. Jadi ini tolong yang hadir jangan dulu di-keep. Karena nanti di akhir saya jelaskan, Pak. Ini jangan sampai mispersepsi nanti. Baik, itu perbuatan. Saya simpan, Pak, perbuatan. Sudah selesai lah, saya anggap. Pokoknya apa yang dilakukan oleh Nabi, kita lakukan, itu sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, takrir. Contoh takrir, Pak. Misalkan kasus Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kalau kita buka literatur fikih, kita akan ketemu dengan sholat syukril wudu. Sholat syukril itu sholat yang dilakukan setelah selesai wudu. Habis wudu, kita sholat 2 rakaat. Setiap habis wudu, kita sholat 2 rakaat. Oleh para ulama dikenal dengan istilah syukril wudu. Kalau kita cek, Pak, di literatur hadis, kapan kemudian syukril wudu ini menjadi sunnah Nabi? Ternyata kronologisnya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Nabi bermimpi. Dalam mimpinya itu, suara sendalnya Bilal. Jadi Nabi mendengar, bukan melihat ini. Nabi mendengar suara sendalnya Bilal berjalan di surga. Ini perlu saya perjelas, Pak, poin ini karena ini luar biasa nih. Pemahaman seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Pemahamannya, beliau tahu betul suara sendal sahabatnya. Ini Masya Allah, Pak. Ini Masya Allah. Seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hafal suara langkah sahabatnya. Padahal sahabat Nabi banyak, Pak. Ketika Nabi mendengar suara sendal, kok Nabi langsung yakin bahwa ini adalah suara sendalnya Bilal. Itu karena saking pahamnya Nabi tentang karakter person to person sahabatnya, Pak. Sampai ke suara sendalnya pun tahu. Mungkin kalau kita, dehemnya pun tahu, ketawanya tahu, aroma bajunya tahu, minyak wanginya tahu. Jadi kalau ada minyak wangi begini, si fulan nih. Kok tahu minyak wanginya? Itu karena sudah saking dekatnya, Pak. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tahu suara sendalnya Bilal. Itu kan Masya Allah. Itu ajib, luar biasa itu. Kalau sampai suara sendalnya tahu. Ini levelnya Nabi. Levelnya seorang Nabi, seorang pemimpin, bisa tahu keadaan rakyatnya sampai suara sendalnya. Jangan tanya masalah urusan dapur. Suara sendalnya saja sampai tahu. Nah, ketika sudah selesai, Nabi mendengar suara sendalnya Bilal bin Rabah, Nabi yakin ini suara sendalnya Bilal, maka besok paginya Nabi mendatangi Bilal. Kata Nabi Allah Muhammad SAW, wahai Bilal, antum ini punya amalan apa? Kok bisa antum itu suara sendalnya nyampe di surga, terdengar di surga? Yang ditanya malah makin bingung. Wah, jadi bingung nih, antara bahagia dengan bingung mungkin ya. Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, amal apa dong? Saya kan beramal sesuai dengan arahan antum, sesuai dengan perintah antum. Dan rumah-rumahnya nggak ada amalan spesial yang saya lakukan. Tapi ini Rasul, ini mungkin ini, kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kata Bilal, saya itu Rasul, setiap selesai wudu, saya sholat 2 rakaat.
Perlu saya tegaskan dulu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa sholat 2 rakaat setelah wudhu tidak diajarkan oleh Nabi. Tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diperintahkan oleh Nabi. Awalnya. Sebelum Bilal bin Rabah radhiyallahu an terdengar suara sendalnya di surga, setelah ditanya oleh Nabi, kata Bilal, saya Rasul, mungkin ini nih, saya punya amalan, tapi amalan ini nggak saya contoh dari antum. Kata Bilal, saya kalau habis wudhu suka sholat 2 rakaat. Kata Nabi, itu jawabannya. Jadi amalan itu yang membuat suara sendal antum sudah terdengar di surga. Maka sejak saat itu, teman-teman yang Allah muliakan, Nabi menganjurkan kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat pasca wudhu, atau yang dikenal dengan istilah syukril wudhu, kalau ingin suara sendalnya sudah terdengar di surga. Ya kalau sendalnya udah nyampe, masa orangnya kagak? Kan nggak mungkin sendalnya doang gitu. Orangnya enggak. Ya setidaknya lah, itu menjadi wasilah kita mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jalla. Itu takrir namanya. Jadi Nabi tidak memerintahkan awalnya, Nabi tidak melakukan awalnya, tapi ada sahabat yang mengerjakan itu, dan Nabi mengizinkan, Nabi menyetujui, bahkan Nabi menganjurkan kepada sahabat-sahabat yang lain, itu adalah takrir. Dan takrir min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini yang agak riskan lah bagi orang Indonesia terutama. Saat itu, teman-teman yang Allah muliakan, terjadi peperangan. Saat itu Khalid bin Walid jadi panglima perang. Ketika Khalid bin Walid jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kehabisan logistik, kehabisan pangan untuk berperang. Dan kita tahu bahwa berperang membutuhkan energi. Kalau nggak ada makanan kan nggak bisa perang nanti, nggak ada energi. Maka Khalid bin Walid berijtihad. Khalid bin Walid sudah masuk Islam saat itu, beliau berijtihad. Apa ijtihadnya? Untuk memenuhi kebutuhan pangan para pasukan kaum muslimin, maka dicarilah sumber makanan. Pertanyaannya apa sumber makanan yang bisa diambil? Onta kan nggak ada, onta liar berkeliaran main sembelih kan nggak mungkin. Kambing pasti harus beli. Atau apa? Sapi tentunya harus beli. Ini kondisi lagi perang, kondisi lagi pahit dan sulit. Maka Khalid bin Walid memerintahkan untuk menangkap sejenis biawak, namanya dob. Kenapa saya sebut sejenis biawak? Karena ini berbeda dengan biawak yang ada di Indonesia. Jadi dobbun, nanti kalau Bapak Ibu yang Allah muliakan mau ngecek, bisa diketik dobbun. Do, yang walau dolin, dot itu pakai ba, dobbun itu keluar nanti hewan yang kemudian nanti dimakan oleh Khalid bin Walid. Sejenis biawak, tetapi ekornya itu seperti kulit durian. Ekornya ini seperti kulit durian, warnanya relatif sama dengan pasir. Karena itu bagian dari kamuflasenya si dobbun ini, Pak. Dan dia tinggal di dalam lubang-lubang di padang pasir. Masuk ke lubang. Itu dobbun namanya. Dan akhirnya Khalid bin Walid menangkap dobbun. Pasukannya nangkap dobbun dengan suatu cara lah ditangkap dan mereka makan. Mereka makan. Ada sebagian sahabat yang harap-harap cemas itu. Ini makan biawak, ini makan dobbun. Akhirnya kata sahabat sebagian, wah saya nggak mau makan lah. Kenapa? Kata Khalid bin Walid radhiyallahu an? Karena saya tidak pernah melihat Nabi makan beginian. Saya khawatir hewan ini diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Khalid, ada nggak redaksi haramnya dari Nabi? Ya nggak ada sih. Ya kalau nggak ada berarti halal dong. Tapi kata para sahabat, enggak lah. Nanti saya nunggu Nabi datang segala. Lapar-lapar dah. Gitu. Yang penting ada kejelasan hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasanya sahabat. Ini bicara halal haram itu nomor 1 bagi para sahabat. Jadi kalau memang belum jelas, nggak berani mereka memakan sesuatu yang memang belum jelas bagi mereka ilmunya. Singkat cerita, Bapak Ibu Allah muliakan, Nabi datang. Kemudian karena Nabi datang disuguhilah daging dobbun ini, daging biawak ini setelah disuguhi. Kemudian Nabi dilihat dan hampir dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau sudah dihidangkan kan ya aromanya aroma daging secara umum. Kalau tidak salah ini bagi orang, pernah ada orang yang makan biawak dan cerita ke saya itu rasanya mirip kayak daging ayam. Wallahu a'lam, karena saya pribadi belum pernah makan biawak sekalipun. Cuman katanya begitu. Ketika sudah dimasak, dihidangkan, Nabi hampir saja makan. Sampai ada sahabat yang kemudian menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daging itu daging dobbun, itu daging biawak padang pasir. Sejenis biawak. Maka Nabi meletakkan daging tersebut di atas bejana, di atas nampan. Kemudian Nabi bilang kepada para sahabat, kami orang Mekah tidak biasa makan beginian. Tapi kalau kalian mau, makan aja. Gitu.
Kata Nabi, kalau kalian mau makan, ya makan saja. Tapi kami, orang Mekah, tidak biasa makan beginian. Teman-teman yang Allah muliakan, kalimat Nabi, kalau kamu makan, makan saja. Tapi kami nggak pernah makan beginian. Dan itu izin dari Nabi. Nabi tidak makan, Nabi tidak mengharuskan harus makan. Nabi hanya bilang, ya kalau mau makan, makan saja. Kan itu hanya kebolehan saja. Kalau toh kemudian ini kalimat ini pun boleh dari Nabi, kalimat boleh itu sekedar boleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi oleh para ulama sepakat bahwa makan dobun min sunnatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biar cepat Pak nih, saya ringkas ya. Himmah itu cita-cita. Kayak contoh puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram. Kenapa kok Tasu'a disebut sunnah Nabi? Padahal Nabi tidak pernah melakukan Tasu'a. Kenapa tidak pernah melakukan Tasu'a? Karena Nabi bilang tahun depan kita akan puasa Asyura sejak tanggal 9. Belum sampai tahun depan Nabi keburu wafat. Dan akhirnya beliau tidak bisa melaksanakan saum Tasu'a. Sekalipun Nabi belum bisa melakukan puasa Tasu'a, tapi Tasu'a sudah direncanakan di tahun depan untuk dilakukan oleh Nabi dan juga kaum muslimin, maka itu sudah jadi sunnah Nabi. Itu sudah menjadi sunnah Nabi. Terakhir untuk sifat, cara Nabi makan, cara Nabi minum, pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Pipis Nabi jongkok, tidak pernah berdiri, tapi pernah bukan tidak pernah, tidak sering berdiri, tapi pernah berdiri. Tapi Nabi seringnya jongkok. Nabi tidurnya nyamping kanan menghadap kiblat. Itu sifat Nabi. Termasuk rambut Nabi panjangnya sebahu. Jadi bagi yang gondrong dan rambutnya sebahu, itu min sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara pakaian Nabi kemana-mana pakai gamis. Nabi tidak pernah pakai batik, apalagi pakai baju kaos. Nabi pakainya gamisan. Berarti itu sunnah Nabi. Nabi kemana-mana naik onta, itu sunnah Nabi. Kalau melakukan perjalanan jauh ya, Nabi jarang jalan kaki, tapi naik kendaraan onta. Atau sesekali naik onta, jalan naik onta, jalan naik onta. Itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Serasa framing ini saya cukupkan Pak untuk awal ya, bahwa itulah yang dimaksud dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjut Pak di poin berikutnya. Hukum sunnah, jadi simpan dulu sunnah Nabi. Pokoknya semua perkara yang dinisbatkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir, cita-cita, dan sifat, itu adalah sunnah Nabi. Yang kedua, Pak, hukum sunnah. Saya ingin jelaskan gini dulu, Pak. Hukum sunnah itu didefinisikan oleh para ulama, ma yusabu fa'iluh, wala yu'aqabu tarikuh. Saya baca ujungnya. Ma yusabu fa'iluhu, akan diberikan pahala fa'iluhu, siapa saja yang mengerjakannya. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak akan dihukumi dengan siksaan atau tidak akan dihukum tarikuhu, orang yang meninggalkannya. Itu hukum sunnah namanya. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Walaupun para ulama suka nambahin jadinya rugi. Tapi kan tidak dosa, Pak. Tidak dosa. Tapi dihukuminya sebatas rugi. Jadi sunnah Nabi, sunnah itu, hukum sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Hukum sunnah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu bagian dari 5 hukum yang dikenal oleh para ulama, jumhur ulama, bahkan kaum muslimin. Jadi hukum sunnah itu hukum di bawah wajib. Saya bandingkan, Pak. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Contoh sholat 5 waktu, itu hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Karena kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan sholat yang 5 waktu dosa jelas. Contoh yang lain, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kenapa? Dikerjakan dapat pahala, tapi kalau tidak dikerjakan, jelas dosanya. Zakat itu wajib. Maka kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan, dosa. Itu hukum wajib. Kalau hukum sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan, tidak dosa. Contoh, puasa sunnah Senin Kemis. Senin Kemis itu sunnah, hukumnya. Dikerjakan dapat pahala jelas, tidak dikerjakan kagak dosa. Salat sunnah rawatib, itu hukumnya sunnah, makanya salat sunnah rawatib. Rawatib itu kan ba'da duhur, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, qobla subuh, itu sunnah, salat sunnah
rawatib. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya kagak dosa. Umroh itu hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Itu hukum sunnah itu. Jadi hukum di bawah wajib. Wajib, sunnah di bawah sunnah ada haram. Kalau haram dibalik Pak, dari wajib. Jadi wajib lawannya haram. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau haram sebaliknya, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Makan daging babi, berbuat zina, makan riba, ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dosa. Kemudian hukum di bawah haram namanya makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan kagak dosa. Contoh, yang makruh itu diantaranya makan sesuatu yang aromanya bau. Memakan yang aromanya bau itu hukumnya makruh. Di zaman Nabi, sebelum sholat makan bawang, itu dihukumi makruh. Kenapa? Karena bawang itu mengeluarkan aroma yang bau. Ditinggalkan makan bawang sebelum sholat, dapat pahala. Dikerjakan makan bawang sebelum sholat, hukumnya makruh. Artinya tidak dosa. Tapi kalau ditinggalkan, dapat pahala. Nah, yang terakhir, mubah. Kalau mubah, dikerjakan, nggak dapat pahala. Ditinggalkan, juga tidak dosa. Ini namanya 5 hukum. Wajib, hukum sunnah, haram, makruh, mubah. Dan hukum sunnah tidak sama dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama. Tidak sama. Saya katakan tidak sama. Baik, jamaah kaum muslimin Allah muliakan, kita lanjut di slide berikutnya dulu. Apakah semua sunnah Nabi, Pak, ini kembali kepada memori sunnah Nabi. Ini mohon maaf nih, mudah-mudahan sih bisa dipahami lebih utuh. Kembali ke sunnah Nabi. Apakah semua sunnah Nabi yang tadi Pak, ucapan, perbuatan, takrir, cita-cita dan sifat itu semuanya hukumnya wajib? Semuanya hukumnya wajib. Jawabannya, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, tidak semua sunnah Nabi itu hukumnya wajib. Ulang, tidak semua sunnah Nabi hukumnya wajib. Ini penjelasannya. Contoh, makan pakai tangan kanan. Ini sunnah Nabi? Ya. Kenapa disebut sunnah Nabi? Karena Nabi melakukan hal itu. Nabi kalau makan pakai tangan kanan. Hukumnya apa? Wajib. Haram pakai tangan kiri. Kecuali kalau tangan kanannya tidak berfungsi, itu lain persoalan. Makanya kalau makan steak, Pak, garpu di kiri, pisau di kanan. Nyuapnya tetap harus pakai tangan kanan. Bagaimana caranya? Potong dulu semua, habis dipotong, tuker Pak. Pisau pindah ke kiri, garpu pindah ke kanan. Makan itu caranya. Supaya makan steak tetap pakai tangan kanan. Atau makan bakwan Pak dengan cabai rawit ya. Bakwan di kanan, cabai rawit di kiri. Ini enggak boleh. Walaupun cuma cabai yang dimakan. Terus bagaimana caranya? Cabai taruh di piring, bakwan taruh di tangan kanan. Makan bakwan, taruh di piring, makan cabai. Wah, lama saja, begitulah harusnya. Tidak boleh 2 tangan ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu makan pakai tangan kanan itu sunnah Nabi. Kenapa disebut sunnah Nabi? Karena Nabi melakukan itu. Hukumnya apa? Wajib. Jadi sunnah Nabi, hukumnya wajib. Saya ulang, Pak. Sunnah Nabi, hukumnya wajib. Kenapa disebut sunnah Nabi? Perbuatan Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Yang berikutnya, Pak, BAB atau BAK ya. BAK, maksudnya buang air kecil, atau BAB, buang air besar, dengan jongkok. Hukumnya apa? Sunnah. Bukan sunnah Nabi, tapi hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau sunnah Nabi kan ini ya, Pak. BAB jongkok, BAK jongkok, sunnah Nabi bukan. Jawabannya sunnah Nabi. Kenapa? Itu perbuatan Nabi. Sehingga dihukumi sunnah Nabi. Itu sifat Nabi kalau jongkok, kalau pipis atau BAB. Sehingga itu adalah sunnah Nabi. Hukumnya apa? Sunnah. Nanti kalau hukum sunnah dikerjakan, dapat pahala. Karena mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau ditinggalkan, tidak dosa. Kalau tidak dikerjakan, maaf, tidak dosa. Karena itu hanya sebatas hukumnya sunnah. Yang ketiga, Pak, tidur nyamping kanan.
menghadap kiblat. Ini perbuatan Nabi bukan perbuatan Nabi. Ini sifat Nabi bukan sifat Nabi. Ini sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kenapa? Karena ini sifat tidurnya Nabi. Saya ulang, tidur nyamping kanan sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kenapa? Karena ini sifat tidurnya Nabi. Hukumnya apa? Sunnah. Puasa Ramadan, sunnah Nabi bukan sunnah Nabi. Kenapa? Karena puasa Ramadan perbuatan Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Salat 5 waktu sunnah Nabi bukan sunnah Nabi. Kenapa? Karena salat yang 5 waktu perbuatan Nabi. Hukumnya apa? Wajib. Makan biawak tadi, Pak. Makan biawak ya. Makan biawak, makan apa? Makan dobun. Makan biawak sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kenapa? Karena itu takrir Nabi, persetujuan Nabi. Nabi mendiamkan amalannya Khalid bin Walid, maka itu adalah takrirnya Nabi. Maka makan biawak sunnah Nabi, ya sunnah Nabi. Kenapa disebut sunnah Nabi? Karena itu takrirnya Nabi atau persetujuannya Nabi. Hukumnya apa? Mubah. Hukumnya apa? Mubah. Bapak mau makan biawak padang pasir ya, konteksnya bukan biawak Indonesia, boleh kalau mau. Tidak makan, saya nggak suka, ngeri-ngeri gimana gitu lihatnya. Ya nggak usah, karena hukumnya sebatas mubah. Tapi kalau ditanya makan biawak sunnah Nabi, bukan sunnah Nabi. Kenapa? Karena ini takrirnya Nabi, ini persetujuannya Nabi. Hukumnya apa? Mubah. Terakhir, menikah dengan 11 wanita. Itu sunnah Nabi bukan? Saya jawab, sunnah Nabi. Kenapa sunnah Nabi? Karena itu perbuatan Nabi. Hukum bagi kita, hukumnya haram. Nah, ini bagi yang mau langsung izin boleh. Karena sudah terjawab, Pak. Artinya bahwa hukum menikah dengan 11 wanita atau 14 wanita, hukum bagi Nabi boleh tentunya. Kan itu khusus bagi Nabi SAW. Dan Nabi melakukan itu, berarti itu adalah sunnah Nabi. Tapi hukum bagi kita haram. Qat'i haram. Tidak boleh itu. Itu pun paling banter kan, kalau mau itu nambah lebih dari 1 kan 4 maksimal. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat ketiga. Itu pun kan dengan ketentuan kalau berani. Kalau ketentuan kalau berani. Ya maksudnya kalau adil lah gitu lah. Kalau ada syaratnya monggo lah gitu. Kalau tidak ada syaratnya jangan. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi menikah dengan 11 wanita sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kenapa? Itu perbuatan Nabi, praktek Nabi. Hukumnya bagi kita haram. Jadi kaidahnya gitu, Pak. Jadi ini biar beda. Sunnah Nabi di mana letaknya, hukum sunnah di mana poinnya. Jangan kemudian dicampur adukkan, itu jadi masalah nantinya. Ini masalah dasar, Pak. Basically, memahami ini, memahami yang lain, insya Allah. Tapi kalau sudah salah di sini, persepsi di sini, kelar yang lainnya, Pak. Nanti orang akan menghukumi, ini sunnah Nabi, harus begini. Padahal ini sunnah Nabi, iya. Hukumnya apa? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Jangan sampai semua yang dinisbatkan kepada Nabi jadi wajib semuanya, bahaya. Saya ulang, kalau semua yang dinisbatkan kepada Nabi menjadi wajib semuanya, itu bahaya. Cara pemahaman itu salah. Dan harus kemudian diperbaiki. Karena sunnah Nabi bicaranya tidak bicara hukum. Sunnah Nabi itu bicaranya sesuatu yang berkaitan dengan Nabi. All item yang berkaitan dengan Nabi itu sunnah Nabi. Diperas menjadi 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Clear, Pak. Itu. Jadi penempatannya di situ. Kita lanjut. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, di poin berikutnya, setelah kita merinci tadi ya, saya perlu simpulkan pertama, tidak semua sunnah Nabi hukumnya wajib. Poin pertama. Poin kedua, ada juga di antara sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, mubah, bahkan haram. Itu tadi penjelasan di atas. Berikutnya, cerdas dalam menganalisa. Ini harus cerdas, memang mohon maaf ini. Saya menggunakan istilah cerdas. Harus bisa menganalisa mana sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Mana sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Mana sunnah Nabi yang hukumnya haram. Itu perlu dianalisa. Perlu dianalisa. Mana yang bagian kepala, mana yang bagian kaki, mana yang bagian tangan, itu harus dianalisa. Sarung tangan di tangan. Sarung kaki, kaos kaki di kaki. Dan itu semua punya tempat-tempatnya. Jangan dilabrak, jangan dilanggar, apa dicampur aduk. Bahaya. Saya tegaskan dulu. Tidak dalam rangka menafikan keharusan mengikuti sunnah Nabi. Nah ini poin, Pak. Ustaz kan tadi Ustaz baca ayat, baca hadis, kan wajib mengikuti sunnah Nabi. Sampai neraka jahanam itu resikonya.
Nah, ini nanti saya jelaskan, Pak. Apa yang tadi saya sampaikan tidak dalam rangka menafikan keharusan mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi harus, wajib. Tetapi pendekatan hukum, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah harus dipakai supaya kita proporsional dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjut, Pak, di kesimpulan. Di kesimpulan berikutnya, setelah tidak dalam rangka ini, sebatas memilah dan memilih mana sunnah Nabi yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Saya tidak menafikan keharusan mengikuti sunnah Nabi. Hanya mencoba memahamkan kepada kita semua bahwa tolong dipilah dan dipilih mana sunnah Nabi yang wajib, maka tidak boleh tidak harus diikuti. Mana sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, mau diikuti, monggo. Tidak, dia pun tidak berdosa. Tidak diikuti pun tidak berdosa. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Kalau kemudian ketemu sunnah Nabi yang hukumnya haram bagi kita, harus ditinggalkan. Mau tidak mau, harus ditinggalkan. Tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Hukumnya haram. Tapi ketika ketemu sunnah Nabi yang hukumnya makruh, ditinggalkan, bagus. Dikerjakan, tidak dosa. Ketemu dengan sunnah Nabi yang hukumnya mubah, terserah. Mau dikerjakan, ya monggo. Mau ditinggalkan, ya tidak masalah. Dari situlah pijakan kita sebagai kaum muslimin. Maka nanti contoh nih, sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, kemudian ditinggalkan oleh seorang muslim, tidak serta-merta dihukumi yang bersangkutan menentang sunnah Nabi. Ini poin penting, saya ulang ini. Jika ada seorang muslim tidak melakukan sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, tidak melakukan sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Dia tidak melakukan. Jangan serta-merta orang ini dihukumi, dia menentang sunnah Nabi. Atau dia menyelisihi sunnah Nabi. Tidak. Kenapa? Karena ada ruang-ruang yang dibolehkan di situ. Ini sunnah Nabi betul, tetapi hukumnya sunnah. Mau dikerjakan, bagus. Tidak dikerjakan, tidak dosa. Jangan sampai dianggap bertentangan dengan sunnah Nabi. Kecuali kalau begini, Pak. Ada seorang muslim tidak melakukan sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Yang hukumnya wajib, maka yang bersangkutan menentang sunnah Nabi. Menyelisihi sunnah Nabi. Kenapa? Masuk pada ranah yang wajib. Tapi kalau kemudian dikatain, wah Bapak tidak nyunah nih Pak. Kenapa? Bapak nggak melakukan ini juga jangan marah, Pak. Memang tidak nyunah. Walaupun sunnah Nabinya hukumnya sunnah, bukan hukum yang wajib. Baik teman-teman yang Allah muliakan, mudah-mudahan itu bisa dipahami lebih kita. Nanti kita diskusi lebih lanjut. Ini sebagai penutup dalam pemaparan materinya. Kita masuk sunnah Nabi yang diperdebatkan hukumnya. Sholat sunnah rawatib, semua sepakat hukumnya sunnah. Puasa Senin Kemis, semua sepakat hukumnya sunnah. Apalagi? Sodakoh itu disepakati hukumnya sunnah. Umroh disepakati hukumnya sunnah. Tapi ada hukum ada sunnah Nabi yang hukumnya diperdebatkan. Contoh, janggut. Nabi itu punya janggut, punya. Nabi pernah cukur janggutnya? Tidak pernah. Berarti kalau Nabi berjanggut, maka sunnah Nabi dong berjanggut. Jawabannya berjanggut adalah sunnah Nabi. Kenapa? Karena sifat kholqiyah Nabi, sifat fisik Nabi, Nabi selalu berjanggut, tidak pernah potong janggutnya. Berarti punya janggut adalah sunnah Nabi. Mencontoh sunnah Nabi. Hukumnya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah saja. Bagi yang bilang wajib, maka tidak boleh dan tidak mau potong jenggot sama sekali. Kenapa? Karena bagi mereka hukumnya wajib. Jika tidak punya jenggot, berarti melakukan pelanggaran terhadap perkara yang wajib. Mengerjakan dapat pahala, meninggalkan dihukumi dosa. Makanya teman-teman yang meyakini wajib, mau tidak mau harus pelihara jenggot. Dan tidak boleh dipotong sama sekali. Kalau mengambil hukum yang wajib. Tapi masalah janggut, ada ulama yang menghukumi sunnah saja. Ada ulama yang menghukumi sunnah saja. Sehingga bagi orang yang meyakini bahwa berjanggut itu hukumnya sunnah, mau berjenggot, bagus, dapat pahala. Tidak berjenggot, tidak dosa. Kenapa?
hukumnya sunnah saja, tidak sampai pada wajib. Contoh yang lain, isbal pakaian dan sorban. Jadi ini saya perlu clearkan dulu. Isbal itu ada di 3 tempat. Satu sorban, sorban menjuntai ke lantai, itu sudah isbal. Yang kedua, lengan baju, ini kan pendek. Lengan baju sampai menjuntai, sampai menghilangkan jari, ya itu sampai apa? Kalau orang Sunda itu sampai nguyup udah lupa lagi bahasa Sundanya. Sampai ngilang lah tangannya, Pak. Itu dihukuminya isbal. Atau juga kain sarung, celana sirwal atau apalah namanya, izar atau celana sampai menutupi mata kaki, itu juga masuk kategori isbal. Jadi isbal tidak hanya di kaki, tangan isbal, kalau tertutup sorban kalau menjuntai ke lantai juga dihukumi isbal. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hukum isbal dan sorban oleh sebagian ulama, saya tegaskan, Pak, hukum isbal menurut sebagian ulama haram mutlak, titik. Mau sombong, nggak ada sombong, whatever. Pokoknya kain di bawah mata kaki haram. Haram. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, hukum isbal tidak sampai pada haram, dia makruh. Makruh itu ditinggalkan, artinya tidak isbal, berpahala. Kalau tidak isbal, berpahala. Kenapa? Karena dihukumi makruh. Tapi kalau isbal, kainnya menjuntai, kainnya di bawah mata kaki, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Hukumnya makruh. Tapi kalau meyakini hukumnya haram, berarti dosa. Kalau orang itu isbal. Ini kaidah hukumnya begitu. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Contoh terakhir, ketiga. Nanti banyak sebenarnya contohnya, nanti Bapak bisa kembangkan lah dalam diskusi. Yang ketiga, cadar bagi wanita. Karena bagi laki-laki jelas tidak boleh. Cadar bagi wanita, yang pertama hukumnya wajib. Yang kedua hukumnya sunnah saja, afdoliyah. Bagi yang bilang wajib, maka mau tidak mau wanita harus cadaran sunnah. Tapi bagi yang bilang sunnah, cadar bagus. Tidak bercadar, tidak berdosa. Ini pemaparannya lah itu, sunnah Nabi. Ini cadar. Wajibkah atau sebatas afdol saja? Ini logika yang dibangun oleh Syekh bin Baz ini. Yang gambar sebelah kiri Bapak Ibu semuanya itu, kata Syekh bin Baz, jika telapak kaki wanita saja ditutupi, telapak kaki itu kan aurat dan harus ditutupi. Kata Syekh bin Baz, jika telapak kaki saja harus ditutupi, dan motornya kan jauh lebih kecil Pak dibanding wajah. Kan nggak ada kan orang pasang DP di WhatsApp, jempol kaki itu kan nggak ada. Pasti yang dipasang kan foto wajahnya. Kata Syekh bin Baz, maldorotnya wajah itu lebih besar ketimbang telapak kaki. Nah, telapak kaki saja ditutup. Padahal maldorotnya jauh lebih besar wajah. Kalau telapak kaki saja ditutup, apalagi wajah. Itu logika yang dibangun oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Itu logika yang dibangun, Pak. Ini logika bisa dibantah, karena pakai logika kan, bukan pakai dalil ini. Dalilnya logika, maksudnya dalil akli. Wah, ini bisa dibantah, sangat bisa dibantah. Tapi ala kulli hal, secara teks, secara dalil, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah saja. Kalau bilang wajib, berarti harus mau tidak mau harus dicadar. Kalau tidak bilang wajib, boleh dicadar, boleh tidak. Saya kasih gambaran dulu, Pak. Syekh bin Baz, hukumnya wajib. Syekh Albani, rahimahullahu ta'ala, hukumnya afdoliyah, hukumnya sunnah. Jadi tidak harus kemudian dipaksakan bercadar. Allah a'lam bishawab. Dilanjut. Ada lagi, ini masalah saf salat, saya rasa ini juga masuk kategori yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Apakah memang harus rapat seperti ini? Dan kalau tidak rapat dihukumi salah, ini kan bagian dari pemahamannya sih boleh, Pak. Saya hargai pemahamannya. Tapi ketika menyatakan kalau tidak rapat itu salah, ini perlu ada diskusi lebih lanjut sebetulnya. Memilih rapat bagus. Syekh Albani, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ilzak itu menempelkan tumit dengan tumit, itu oleh Syekh Albani dihukumi wajib. Saya ulang, Pak. Ilzak, menempelkan tumit dengan tumit, hukumnya wajib. Bukan kelingking dengan kelingking, Pak. Tumit dengan tumit, itu ilzak namanya, hukumnya wajib. Menurut Syekh Albani. Kata Syekh Utsaimin, tidak wajib, sunnah saja. Tidak wajib, sunnah. Artinya kalau tidak nempel pun tidak jadi masalah. Menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Albani ada dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, Syekh Utsaimin ada dalam kitabnya Syarah Al-Mumti'.
Allah a'lam. Terakhir, Pak, nih. Laksanakanlah apa yang sudah diwajibkan dari sunnah Nabi tanpa terkecuali. Yang diwajibkan, laksanakan apa yang sudah diwajibkan dari sunnah Nabi tanpa terkecuali. Gak usah banyak lagi komentar. Kalau sudah wajib hukumnya, lakukan. Tidak bisa dilakukan, menyelisihi sunnah. Selesai. Laksanakan apa yang sudah disunnahkan dari Nabi. Tapi jika memang memungkinkan dan jika mau. Jika tidak mau, tidak dosa. Jadi jangan sampai orang kemudian dihukumi menentang sunnah Nabi gara-gara meninggalkan yang hukumnya sunnah itu. Jadi jangan sampai ada stigma tadi. Tinggalkan apa yang sudah diharamkan dari sunnah Nabi tanpa terkecuali. Tinggalkan apa yang sudah dimakruhkan dari sunnah Nabi jika memungkinkan dan jika mau. Karena kalau melakukan yang dimakruhkan tidak berdosa, kalau meninggalkan jelas mendapatkan pahala. Laksanakan atau tinggalkan apa yang sudah dimubahkan dari sunnah Nabi. Kenapa? Karena ini nggak ada kaitan hukum. Mau dikerjakan ya silahkan, tidak pun ya tidak jadi masalah. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, saya kasih gambaran dulu, Pak. Ini kembali ke awalnya. Tadi kan di awal ada surat Al-Hasr ayat 7, ada surat, ini kalau boleh Pak di scroll ke atas. Scroll ke atas. Ini sebagai penutup, ini mumpung belum jam 9, ada 5 menit lagi. Di scroll ke atas ke ke Al-Hasr ayat ke-7, yang awal banget. Tadi kan secara redaksi kayaknya saklek kan, kesannya horor gitu ya. Neraka jahanam segala macam. Saya ingin clearkan dulu, Pak. Pertama, surat Al-Hasr ayat 7. Saya kasih prolog dulu gini, Pak. Quran itu butuh tafsir. Hadis butuh syarah. Orang baca Quran hanya pakai terjemah, masalah. Saya ulang, orang baca Quran hanya mengandalkan terjemah, masalah. Kenapa? Quran ada tafsirnya. Kalau mau memahami Quran, ya baca tafsir, bukan baca terjemah. Apalagi terjemah di Indonesia, dalam beberapa penggunaan diksi itu kurang tepat. Beberapa penggunaan diksinya kurang tepat untuk terjemah Indonesia. Tapi ala kulli hal itu PR jangka panjang saya rasa. Tapi kalau ingin memahami Quran, harus baca tafsir. Nah, ingin saya jelaskan dulu, Pak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kalimat ketika Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat Al-Hasr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maka ketika dibuka tafsir, Pak, ini penjelasan tafsirnya, menegaskan, Pak, satu, haramnya al-fai dibagikan. Al-fai itu ghanimah, tapi tidak melalui peperangan. Nabi hendak berperang, tapi tidak terjadi peperangan. Nah, harta yang ditinggalkan oleh orang kafir namanya al-fai. Pembagian al-fai ini sudah diatur oleh Nabi. Tidak boleh dirubah. Bagaimana ketentuannya? Al-fai itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 dibagikan. Itu aturan mainnya. Al-fai itu ghanimah. Jadi ini konteks ayat ini turun, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, itu konteks ayatnya ketika berbicara tentang al-fai. Al-fai itu ghanimah yang didapatkan oleh Nabi tanpa proses peperangan. Aturannya 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 dibagikan. Tidak boleh diganggu gugat masalah itu. Sehingga kalau itu diganggu gugat berarti menyalahi sunnah Nabi. Al-fai ini, ketentuan al-fai ini hukumnya wajib. Saya ulang, ketentuan al-fai ini hukumnya wajib. Maka tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Sebagaimana penjelasan saya tadi. Tidak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Kenapa? Al-fai, ayat ini sedang berbicara al-fai atau ghanimah tanpa peperangan, dan pembagian ghanimah tanpa peperangan tadi hukumnya wajib. Tidak boleh diganggu-gugat. Itu nas mansus dari Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dirubah. Dirubah berarti telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah Nabi atau Allah syariatkan. Maka jelas itu menyelisihi sunnah Nabi. Karena masuk pada ranah yang diwajibkan. Penjelasan lanjutnya Pak dalam tafsir, saya buka dalam Ibnu Katsir. Ayat ini juga menjadi dalil tentang haramnya pakai tato. Nanti silakan Bapak Ibu yang Allah muliakan, buka tafsirnya. Al-Hasr, ayat ke-7, buka tafsir Ibnu Katsir. Ada penjelasan tafsir bahwa di sini menjadi dalil haramnya tato. Tato haram hukumnya. Kalau Nabi larang, haram hukumnya. Tidak ada yang menyatakan makruh, haram hukumnya tato itu. Jadi, jangan melanggar sunnah Nabi yang hukumnya haram. Kemudian menyambung rambut. Pakai wig, disambung atau disanggul, itu hukumnya haram. Itu sebagaimana kalimat dari Quran dan hadis. Kalau Qurannya ini, wa ma atakum rasul fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu, dikuatkan oleh hadis, hukum menyambung rambut hukumnya haram. Kemudian mengharamkan hasil duba, hantam, nakir, dan muzaffat. Duba, hantam, nakir, dan muzaffat ini
hasil perasan buah yang nantinya jadi khamar. Jadi ayat ini, saya ulang Pak, ayat ini sedang berbicara tentang gonimah. Ayat ini sedang berbicara tentang tato. Ayat ini sedang berbicara tentang menyambung rambut. Ayat ini sedang berbicara tentang khamar. Dan jelas ini hukumnya haram. Gonimah al-fai wajib, khamar, tato, menyambung rambut jelas hukumnya haram. Menyelisihi dalam masalah ini, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Kenapa? Hukumnya haram dan hukumnya wajib. Jadi tidak bicara sunnah secara umum, Pak. Ini khusus. Khusus. Harus difahami secara pendekatan tafsir. Jadi tidak bicara tentang pakai baju, tidak bicara tentang berjanggut, tidak masuk pasal itu. Pak. Berjanggut tidak masuk pasal ini. Saya ulang, berjenggot tidak masuk pasal ini. Pak. Kalau orang menggunakan dalil ini untuk menghukumi wajibnya berjenggot, dia telah salah kaprah dalam memahami ayat. Ayat ini sedang berbicara tato, menyambung rambut, khamar, dan al-fai. Konteks ayatnya tentang al-fai, ghanimah yang diambil tanpa peperangan di dalamnya. Kemudian di surat An-Nisa, An-Nisa kalau tidak salah, ayat ke-80. Nah ini, wa mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedang berbicara tentang orang-orang munafik. Background-nya orang munafik ini. Saya ulang, background-nya orang munafik. Nanti silakan baca di surat An-Nisa ayat 80 dan 81-nya, Pak. 81-nya. Poinnya apa? Di zaman Nabi, orang munafik, ini kan konteksnya saya ulang. Background ayat ini tentang orang munafik. Saya perlu jelaskan dulu Bapak Ibu Allah muliakan. Orang munafik di zaman Nabi adalah orang kafir yang pura-pura Islam. Orang munafik di zaman Nabi adalah orang kafir yang pura-pura Islam. Isinya kafir, casingnya Islam. Itu munafik di zaman Nabi. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun namanya Abdullah ya, nama yang bagus, tapi dia kafir aslinya. Cuman casingnya kayak orang Islam. Mereka diajak taat oleh Nabi. Tidak mau, Pak. Mangkir itu mereka. Disuruh perang, kagak mau. Suruh sodakoh, enggak mau. Suruh sholat 5 waktu, Pak. Pilih-pilih. Duhur, asar, maghrib. Sholat 5 waktu bersama Nabi. Giliran Isya dan subuh, ngilang, enggak mau sholat. Kenapa? Karena saat sholat Isya dan saat sholat subuh tidak ada kesempatan untuk riya karena orang-orang munafik sukanya riya terhadap amal soleh yang mereka kerjakan. Jadi ini backgroundnya orang munafik. Mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Orang munafik tidak pernah mau taat kepada Nabi, tidak pernah mau taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini sedang bicara yang munafik taat sama Rasul, berarti taat sama Allah. Tidak dalam kaitannya dengan sunnah Nabi dalam artian umum. Tidak ada. Dan dalam penjelasan ayatnya, orang muslim dilarang menampakkan ketaatan tapi menyembunyikan kedengkian. Dilarang. Kenapa? Karena itu karakter orang munafik. Orang munafik kelihatannya taat, padahal hatinya dengki. Makanya ini dilarang. Yang dilarang oleh ayat ini adalah ketaatan kepada Nabi secara fisik, secara tampilan, tetapi menyimpan kedengkian kepada Nabi. Itu haram hukumnya. Itu yang dimaksud dengan ayat mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Ayat ini sedang berbicara background-nya orang-orang munafik. Saya lanjutkan Pak, secara ringkas ini. Surat An-Nur ayat 51 dan juga 52 sama Pak, background-nya tentang orang-orang munafik. Ayat ini bicara tentang orang-orang munafik, di mana mereka kalau diajak persidangan oleh Nabi SAW dan persidangan itu menguntungkan bagi orang-orang munafik, mereka datang. Saya ulang ini. Persidangan di mana mereka, orang-orang munafik, kalau diuntungkan dengan persidangan itu, mereka akan datang. Ini background ayatnya. Nanti silakan buka di surat An-Nur ayat 47 sampai 52-nya. 47 sampai ayat 52-nya. Silakan nanti dibuka. Jadi ayat 47 sampai 52. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi Nabi kalau mengajak orang munafik dalam persidangan dan hasil sidang itu menguntungkan orang munafik, mereka akan datang. Mereka akan datang dengan sukacita. Tapi kalau hasil persidangan ini mereka sudah prediksi akan merugikan orang-orang munafik, maka mereka tidak akan pernah mau datang. Background ayat ini adalah bicara tentang orang-orang munafik. Jadi jangan dipaksakan untuk semua kalangan, untuk semua keadaan lain. Ini namanya memaksakan ayat nantinya. Tempatkan pada tempatnya. Tangan di tangan, kaki di kaki. Jangan tangan taruh di kaki, kaki taruh di tangan. Rusak nanti agama ini. Tempatkan sesuai dengan porsinya. Itu di surat An-Nur ayat 47 sampai 52. Tapi dalam konteks ini ayat 51 sampai ayat 52. Jadi ini kaitan dengan persidangan. Keputusan yang Nabi lakukan atau yang Nabi putuskan menguntungkan orang munafik, mereka datang. Dengan sukacita mereka datang. Tapi kalau itu merugikan, mereka mangkir semuanya. Hilang semuanya. Itu orang-orang munafik.
Dan saya rasa jiwa seperti itu nggak ada di tengah-tengah umat muslim. Terakhir, Bapak Ibu Allah muliakan, surat At-Taubah ayat 63 pun sama, berbicara tentang sanksi bagi orang-orang munafik di akhirat kelak. Jadi kalimat alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu naro jahannam, ini bukan buat orang Islam, Mbak. Ini untuk orang munafik yang tidak mau taat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk orang muslim. Untuk orang munafik, saya tegaskan. Dan munafik di zaman Nabi isinya kafir, casingnya muslim. Isinya kafir, casingnya muslim. Jadi ayat ini punya tempatnya. Saya suka miris kalau ayat ini dipakai untuk mengharuskan mengikuti sunnah Nabi. Padahal sunnah Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ini miris, Pak. Kenapa? Menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Padahal ayat ada tafsirnya. Ya buka tafsirnya. Kaidahnya demikian. Kemudian surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63 pun sama. Ini kaitannya dengan orang-orang yang munafik. Tidak bicara tentang orang-orang muslim. Orang-orang munafik di zaman Nabi itu selalu menyelisihi perintah Nabi. Nabi suruh perang, mereka nggak mau. Nabi suruh zakat, mereka nggak mau. Nabi suruh berinfak, mereka nggak mau. Nabi suruh kalian berderma, mereka nggak mau. Maka hukumannya, tusibahum fitnah, au yusibahum azabun alim. Maka mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di akhirat nanti. Jadi ayat-ayat yang tadi sudah saya baca di awal, yang ini nih, itu tidak sedang berbicara muslim secara utuh. Yang sedang Nabi bahas adalah kaitan dengan sunnah Nabi yang hukumnya wajib, sebagaimana di surat Al-Hasr ayat 7, atau berikutnya berbicara tentang orang-orang munafik yang isinya kafir tapi casingnya muslim, yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, menyelisihi perintah-perintah Nabi. Mereka yang dihukumi dengan azabun alim, mereka yang dihukumi dengan naro jahannam, mereka yang dihukumi oleh Nabi sebagai orang-orang yang tidak layak mendapatkan kemuliaan baik dunia maupun akhirat. Jadi kaidahnya, tolong tempatkan ayat pada tempatnya, tempatkan hadis pada tempatnya. Menempatkan ayat bukan pada tempatnya, merusak tatanan agama pada akhirnya. Allahu a'lam. Saya rasa itu dulu. Allahu a'lam. Jazakallah khair pada Ustadz Daniel atas materinya pada malam hari ini, Masya Allah ya. Dengan penjelasan yang ya mungkin memang agak lewat, tapi memang wajib diselesaikan, dituntaskan. Khawatirnya kalau tadi juga berhenti karena masalah waktu, pemahamannya jadi terpotong. Mana yang disebut haram, mana yang sunnah Nabi, mana yang hukumnya sunnah. Jadi alhamdulillah, dan juga dari asbabun nuzul dari ayat-ayat yang di awal materi dijelaskan, ya kita paham ya dengan tafsirnya. Karena memang ketika hanya kita baca terjemahan, ya dengan orang kita yang pemahamannya awam, memang ya gitu, ada yang ya kita nggak tahu ya, bisa jadi kita baca ayat ini kok kayaknya bertentangan ya, padahal bisa jadi emang ada ayat-ayat yang memang sudah dinasakh juga, yang dihilangkan dengan ada ayat yang berikutnya turun, seperti tadi yang masalah ziarah kubur ya. Hadisnya di awal ketika di Mekah dilarang, tapi ketika di Madinah sebenarnya sudah boleh dilakukan. Baik, mungkin untuk singkat waktu juga biar rasa juga yang penanya ini sudah ada 2 orang penanya. Mungkin langsung aja dimulai dari Hina Babeh untuk kesempatannya untuk bertanya. Iya, makasih Ivan. Ustaz, sebenarnya tadi terkait dengan yang Irfan sampaikan paling terakhir tuh, mengenai nasakh ayat atau nasakh ketentuan, apakah itu saya jadi ingat qaulul jadid atau perkataan Imam Syafi'i yang lama dan yang baru segala macam. Apakah dalam konteks sunnah atau ayat, sunnah Nabi atau ayat, itu kita harus mengambil yang memang paling terakhir, atau memang ada kesempatan di situ di mana kita memahami bahwa dulu kenapa hukumnya seperti itu, sekarang kenapa begini, itu adalah kalau contoh ziarah kubur tadi karena dianggap keimanannya sudah sudah kuat. Apakah artinya kita bisa terjemahkan bahwa ya kita lihat dulu apakah memang kondisi masyarakat ini, kondisi keimanannya kita lihat akan berbahaya kalau misalkan ada ziarah kubur, atau memang pada akhirnya kita memang ngambil yang paling terakhir aja gitu, saklek bahwa secara hukum bahwa ini boleh, tadi boleh atau apa gitu, tapi artinya tidak dilarang. Itu aja sih, Ustaz. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Pertama, kaitan dengan nasih mansuh ya secara umum,
di dalam Al-Qur'an kan ada kalimat manansakh min ayatin au nunsiha nanti. Jadi kaitan dengan nasakh ini memang ketentuan Allah. Kaitan dengan nasakh ya. Ini diksi yang digunakan adalah nasakh ya. Nasakh dan mansukh. Nasikh menghapus, mansukh yang dihapus. Biasanya dalam kaidah usul fikih nasakh itu kaidahnya nashul hukmi syar'iyyin bidalilin syar'iyyin. Menghapus suatu hukum yang syar'i dengan dalil yang syar'i. Jadi nasyah ini hanya bisa berlaku dengan dalil yang syar'i, Pak. Dalil yang jelas qat'i secara dilalah, qat'i secara subut. Jadi tidak boleh kemudian dhoni nanti kaidahnya. Nanti saya ulang, Pak. Harus menggunakan dalil yang jelas. Tidak boleh dalil yang diprediksi atau yang dikira-kira. Harus jelas. Kalau misalkan tadinya boleh, jadi tidak boleh. Kalau tadinya tidak boleh, jadi boleh. Contoh Pak, praktek dalam nasakh misalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal sholat 5 waktu itu diwajibkan, itu kan 1 tahun sebelum hijrah ya, artinya pas Isra dan Mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal itu ketika Nabi melaksanakan sholat, beliau menghadapnya ke arah Masjidil Aqsa. Awal-awal. Jadi Nabi ada di kota Makkah, menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Bahkan di awal-awal Nabi berada di kota Madinah itu masih menghadap di Masjidil Aqsa menurut sebagian ulama, sebagian riwayat. Nah nanti setelah Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa dalam satu redaksi riwayat itu sampai 16 bulan lamanya Nabi SAW sholat menghadap Masjidil Aqsa. Setelah lewat 16 bulan Nabi dipindahkan arahnya menuju arah Ka'bah. Tadinya Masjidil Aqsa dipindahkan ke arah Ka'bah. Arahnya, Pak. Arah menghadapnya, bukan nyembah Ka'bah, nyembah Aqsa, ini perlu diluruskan. Jadi menghadap, dulunya menghadap Aqsa, baru dipindah menghadap Ka'bah. Dan ini adalah nasih mansuh. Tadinya harus Aqsa, diganti menjadi menghadap Ka'bah. Dihapus hukumnya. Yang kedua, disampaikan oleh Nabi oleh Al-Quran, mohon maaf. Ketika Nabi Yakub alaihissalam menikahi kakak dan adik, menikahi 2 orang wanita yang statusnya kakak adik sekaligus. 2 orang wanita ini kakak adik, dua-duanya dinikahi oleh Nabi Yakub sekaligus satu waktu. Dan itu praktek zaman dahulu. Praktek zaman dahulu. Oleh Nabi dihapus masalah itu. Dihapus kaidah itu dengan turunnya surat An-Nisa, surat keempat, ayat 23 dan ayat 24. Sudah nggak ada lagi yang namanya pernikahan dengan kakak dan adiknya dalam waktu bersamaan sekaligus, tidak boleh. Hukumnya haram di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Pak, dulu ini yang namanya gonimah, tadi yang saya jelaskan, gonimah itu hasil peperangan dengan musuh Islam, maka harta yang mereka miliki, harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu atau oleh musuh Islam, itu menjadi halal bagi kita yang menang. Kalau muslimnya menang, kalau muslim menang itu menjadi halal bagi kaum muslimin. Di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum gonimah haram. Hukum gonimah itu haram, tidak boleh. Pokoknya kalau harta milik orangnya kafir, biarkan itu menjadi milik orangnya kafir. Tidak boleh diambil. Kalau ada Muslim dengan kafir berperang sebelum Nabi Muhammad SAW, prakteknya demikian. Di zaman Nabi, gonimah boleh diambil. Saya ulang, di zaman Nabi boleh diambil. Itu namanya nasih dan mansuh. Ada hukum dihapus, termasuk masalah ziarah. Ziarah itu ada hukum yang tadinya dilarang, haram ziarah, tidak boleh ziarah. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW, gambar, patung, kuburan. Saya ulang ini, di zaman Nabi SAW, ketika tinggal di kota Mekah, gambar, patung, kuburan identik dengan kemusyrikan. Saya ulang ini, identik dengan kemusyrikan. Gambar, patung, kuburan identik dengan kemusyrikan. Maka Nabi tidak memungkinkan memerintahkan ziarah periode Mekah. Kenapa? Nabi datang ke kota Mekah justru untuk mengantisipasi kemusyrikan, mengkanter kemusyrikan. Nanti kalau kemusyrikan itu identik dengan kuburan dan Nabi tetap mengizinkan datang ke kuburan walaupun tujuannya sudah bagus, khawatir masih ada irisan dengan kemusyrikan. Maka Nabi preventif sebagaimana perintah Allah tentunya, karena Nabi tidak mungkin punya pendapat sendiri. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tentu atas bimbingan wahyu. Maka Nabi kemudian memberikan kesimpulan dan penegasan bahwa di Mekah nggak boleh ziarah. Kenapa? Kuburan identik dengan kemusyrikan. Bahaya kalau diizinkan ziarah, nanti bisa balik lagi menjadi orang-orang yang musyrik. Ini bahaya. Ini bahaya. Contoh yang lain, Pak. Ini Nabi itu menghilangkan stigma itu. Saya ulang, Nabi menghilangkan stigma itu.
Kuburan identik dengan kemusyrikan. Kalau orang masih diizinkan ziarah di kota Mekah, ini berbahaya untuk akidah seseorang. Berbahaya bagi tauhid seseorang. Khawatir orang menganggap bahwa jadi Islam atau tidak jadi Islam sama saja. Oh, boleh-boleh juga ke kuburan. Boleh-boleh juga kemudian menyembah kuburan. Ini bahaya. Padahal kaum muslimin bukan menyembah kuburan, tapi mendoakan orang yang di dalam kubur. Ini yang menjadi poinnya kan. Tapi kan orang-orang kafir tidak akan memikirkan sampai ke arah situ. Makanya Nabi melarang itu. Jadi saya ulang dulu, Nabi menghilangkan stigma itu. Dan ini dilakukan juga oleh Umar bin Khattab. Nah, ini saya kasih gambaran dulu. Ada keterhubungan antara Umar dengan Nabi SAW dalam masalah itu. Umar bin Khattab ketika haji itu masih dihadiri oleh orang-orang musyrik. Saya ulang. Haji masih dihadiri oleh orang-orang musyrik. Pertanyaannya, memang ada haji di mana orang musyrik ikut terlibat di dalamnya? Ada. Haji yang dilakukan oleh Nabi SAW tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10. Disebut dengan Haji Akbar. Haji pada tahun ke-10 adalah haji pertama di mana pelaksanaan ibadah hajinya tidak ada orang musyrik di kota Mekah. Nggak ada. Saya ulang, haji pada tahun ke-10 tidak ada orang musyrik di kota Mekah. Kalau tahun ke-9, tahun ke-8, tahun ke-7, tahun ke-6 bagaimana? Saya jelaskan dulu. Tahun ke-6 Nabi sudah niat umroh tapi gagal umroh. Pulang ke Madinah. Tahun ke-7 baru bisa umroh. Tapi umroh Nabi masih barengan dengan orang-orang kafir. Itu bulan Zulqa'dah. Kemudian tahun ke-8, Nabi umroh lagi. Habis Futuh Mekah. Habis Futuh Mekah. Saya ulang, habis Futuh Mekah, Nabi habis Perang Hunain itu melaksanakan umroh. Dari Ji'ronah menuju kota Mekah. Tahun ke-8. Tahun ke-9, Nabi tidak ikut haji, tetapi Abu Bakar dan Umar yang haji. Itu kelompok kecil, oleh Nabi ditugaskan, Abu Bakar, kamu pimpin jemaah haji, sebagai amir haji beliau, untuk memimpin orang haji. Sekaligus tolong umumkan di Mekah. Ini kata Nabi, Pak. Tahun ke-9 Hijriah, Nabi memerintahkan Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, dan kawan-kawan, para sahabat, untuk haji ke kota Mekah. Dengan catatan, ini perintah Nabinya, umumkan di kota Mekah tahun depan. Maksudnya tahun ke-10, orang kafir, orang musyrik, haram masuk kota Mekah. Tahun ke-10. Tahun ke-9 berarti masih ada orang-orang musyrik. Nah, kita lihat, Pak, bagaimana cara Umar membangun stigma itu. Ketika Umar bin Khattab mau mencium Hajar Aswad, maka Umar bin Khattab berkata dulu, ngomong dulu. Dan ini bukan ngedumel, Pak, ngomong dengan suara jahar. Di sekitarnya masih ada orang-orang musyrik, Pak, lagi tawaf. Kata orang-orang musyrik ini khawatir, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, kata Umar, wahai batu, engkau ini batu. Dicium belum tentu juga memberikan kemanfaatan. Tidak dicium juga tidak kemudian memberikan kemadharatan. Jadi percuma saja cium dan tidak cium. Tapi karena ini bagian dari sunnah Nabi. Nabi kan pernah umroh di tahun ke-7, tahun ke-8. Itu disunahkan mencium Hajar Aswad. Karena ini sunnah Nabi. Ini praktek Nabi. Maka saya melakukan perkara ini bukan karena engkau punya kemuliaan, bukan punya engkau punya bisa memberikan manfaat atau madharat, tapi karena ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu didengar oleh orang-orang musyrik, Pak. Harapan Umar adalah supaya orang musyrik tidak berpikir bahwa menjadi muslim sama saja. Toh nyium-nyium batu juga, nyembah-nyembah batu juga. Ini jangan sampai ada pemikiran seperti itu tentang orang Islam. Maka saya ulang, bicara ziarah, bicara menghilangkan stigma terkait dengan simbol-simbol kemusyrikan. Ini gambar, patung, dan kuburan. Ketika simbol-simbol itu yang identik dengan kemusyrikan, kemudian diziarahi, kuburan sebagai simbol kemusyrikan diziarahi, dan muncul stigma dari masyarakat bahwa muslim sama saja dengan orang-orang musyrik, ini bahaya. Maka di Mekah, Nabi melarang orang untuk melaksanakan ziarah. Kenapa? Khawatir stigma itu datang. Khawatir stigma itu masih ada. Dan yang paling ditakutkan oleh Nabi, khawatir keimanan kaum muslimin tercerai-berai lagi, hancur lagi gara-gara ziarah ke kuburan. Maka Nabi melarang. Tapi dalam konteks Madinah, ilat itu tidak ada. Alasan itu tidak ada. Kekhawatiran itu tidak ada. Maka kata Nabi, al-ana fazuruha. Maka dimunculkanlah dalam kaidah usul fikih. Saya ulang, dalam kaidah usul fikih ada kalimat begini. Al-hukmu yaduru bi'illatihi. Hukum itu berputar berdasarkan ilatnya, berdasarkan alasannya. Adamul illat, adamul hukmi. Tidak adanya ilat, ilat itu alasan, indikator. Ada ilatnya, tidak ada ilatnya, tidak ada hukumnya. Adamul illah, adamul hukmi. Tidak ada ilat, tidak ada hukum. Wujudul illah, wujudul hukmi. Adanya ilat, adanya hukum.
Jadi hukum ditentukan oleh alasannya. Hukum ditentukan oleh ilatnya. Hukum ditentukan oleh indikatornya. Konteks hari ini. Konteks hari ini. Ketika kita menjadikan ilat larangan ziarah adalah khawatir kemusyrikan itu muncul, dan ilat dibolehkannya ziarah karena kaum muslimin sudah dipastikan kuat untuk menghadapi kemusyrikan, begitu. Maka kalau ilat ini dijadikan konteks sekarang, dilihat masyarakat, pakai ilatnya. Betul tadi kata Babe bahwa kalau misalkan gara-gara itu, bagaimana konteks hari ini? Ya kembali sebagaimana ilatnya. Kalau konteks kaum muslimin hari ini ziarah, dan ternyata ziarahnya itu menimbulkan kemusyrikan, ada keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan dalam agama kita tentang ziarah tersebut, maka bisa jadi ziarah dilarang dulu. Dilarang dulu. Kalau kondisi itu ada, kekhawatiran kemusyrikan itu ada, maka ziarah harusnya dilarang dulu. Yang kedua, kalau tidak ada saat ini sudah aman nih, kaum muslimin sudah sehat imannya, maka ziarah kembali diwajibkan. Kalau indikator kekhawatiran terhadap kemusyrikan itu tidak ada. Masalahnya, Pak, masalahnya, siapa yang punya otoritas melarang dan memerintahkan ziarah? Dalam kasus ini, maka para ulama memberikan arahan. Perlu adanya lembaga tinggi yang sifatnya general, sifatnya menaungi semua kalangan untuk bisa menunaikan poin ini. Poin melarang dan memerintahkan terhadap sesuatu. Karena ini harus pakai pemerintahan. Saya kasih perbandingan. Contoh yang lain. Hukum potong tangan. Ada orang mencuri miliaran. Jelas harus potong tangan itu. Kalau orang mencuri, korupsi miliaran. Harus potong tangan dulu. Nggak ada cara yang lain. Masalahnya, siapa yang punya otoritas mengeluarkan hukum itu? Jawabannya, pemerintahan. Tidak boleh ormas. Ormas main potong tangan, nggak bisa. Jelas pasal nantinya. Karena ormas tidak punya otoritas itu. Harus pemerintah. Siapa yang memerintahkan ziarah? Nabi sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Siapa yang melarang ziarah? Nabi. Kenapa? Karena Nabi pemerintahan tertinggi. Untuk konteks kita, ada nggak kekhawatiran ziarah jatuh kepada kemusyrikan? Ada. Yang larang harus pemerintahan. Nggak bisa ormas yang larang. Paling kalau ormas sebatas menganjurkan. Bu, Pak, kalau khawatir jatuh pada syirik, mendingan jangan dulu ziarah. Itu baru mungkin. Tetapi bukan larangan. Kenapa? Karena harus pakai otoritas pemerintahan. Karena konteks di zaman Nabi, yang melarang dan memerintahkan adalah keputusan pemerintah tertinggi saat itu, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Potong tangannya, razamnya, hukuman matinya itu tergantung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, hukum. Kata Nabi, tidak. Itu karena pengadilan tertinggi ada di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus Nabi? Karena Nabi keputusannya dibimbing oleh wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Jadi kembali ke pertanyaan, konteks kita bagaimana menghadapi ziarah misalkan, kembali kepada indikator ilatnya. Ilat kenapa Nabi melarang? Karena ada kekhawatiran kemusyrikan jatuh kepada kaum muslimin. Kenapa Nabi memerintahkan? Karena sudah dipastikan keimanan kaum muslimin sudah kuat. Imun imannya sudah aman, sudah safety, sehingga tidak mungkin lagi digoyahkan oleh kemusyrikan berupa kuburan. Kalau indikator itu ada hari ini, ada kekhawatiran, ziarah kita larang. Tidak ada kekhawatiran, ziarah kita perintahkan. Tetapi kita di situ bukan kita ya, tetapi harus ada pemerintahan. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Baik, kita lanjut juga untuk pertanyaan kedua. Mas Eko, sebelumnya mungkin nanti sebelum diakhiri ada mungkin 5-10 menit nanti ya, ada saudaranya menyampaikan bagian penutup ya, Ustaz ya, kayak yang belum tersampaikan dari slide. Ya, closing statement-nya. Jadi mungkin pertanyaan kita, diskusinya kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Baik, pada Mas Eko, persilakan. Ya, terima kasih Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mencatat sebenarnya apa yang Ustaz Daniel sampaikan tuh menarik ya, bahwa nggak semua sunnah Nabi itu bisa dihukumi semuanya wajib atau sunnah, bahkan ada beberapanya. Nah, saya melihat ini kan bagus nih buat orang awam atau kita yang baru belajar tentang agama, terus atau ingin lebih mendalami. Apakah ada kitab atau buku yang mengatur hal tersebut, Ustaz, yang ada matriksnya? Kalau saya ngeliat ada matriksnya, bahwa ini apa termasuk sumbernya, ataupun ada asbabul wurudnya kalau dia hadis itu ataupun asbabul nuzul ya kalau dia Al-Qur'an, itu apakah ada, Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua, ini dikaitkan dengan apa yang Ustaz tadi sampaikan terkait dengan asbabul nuzulnya untuk beberapa ayat Al-Qur'an yang dikaitkan dengan orang munafik. Apa mungkin, ini mungkin ya, tapi
menduga-duga. Apa mungkin konteksnya itu orang munafik itu dikaitkan dengan kondisi sekarang yang dimana sebagian orang menganggap orang yang tidak mengikuti sunnah itu dianggap munafik. Itu sih. Kita jawab lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Eko nih. Pertama kaitan dengan kitab ya. Jadi ini problem umat hari ini Pak. Ini problem umat hari ini. Di kita itu tidak, maksudnya bukan tidak ada ya, tapi belum tersampaikan atau belum ketemu lah literatur yang dengan sangat rinci mengklasifikasi gitu. Sunnah Nabi itu kan banyak. 24 jam itu kan sunnah Nabi. 24 jam. Kalau dihitung misalkan Nabi itu usia 40 tahun diangkat jadi Rasul. Meninggal usia 63. Berarti ada 23 tahun. 23 tahun itu sunnah Nabi semuanya. Saya ulang, selama 23 tahun itu sunnah Nabi semuanya. Nah, masalahnya, ini saya tegaskan masalahnya, belum ada ulama yang secara detail merinci selama 23 tahun itu sunnah Nabi yang wajib apa saja, sunnah Nabi yang hukumnya sunnah apa saja, sunnah Nabi yang hukumnya haram, makruh, mubah apa itu tidak ada. Secara buku saku, buku panduan itu tidak ada. Secara khusus, Pak, secara khusus tidak ada. Tetapi kalau secara bebas tersebar itu banyak. Cuman tugasnya memang agak lebih lama, Pak. Kenapa? Karena ibarat puzzle. Ibarat puzzle, Pak. Ini ada di sini misalkan penjelasan sunnah Nabi yang hukumnya wajib, tapi nyarinya di buku yang lain, yang hukumnya sunnah, yang hukumnya mubah, yang hukumnya haram. Gitu. Itu pun tidak dalam buku khusus, Pak, tapi tersebar dalam kumpulan riwayat-riwayat dan penjelasan para ulama yang membahas tentang ayat atau hadis tertentu di dalam kitab-kitab mereka. Jadi memang untuk konteks ini masih belum ada ikhtiar yang maksimal dari para ulama. Contoh sederhana, Pak, di Indonesia, untuk lebih mudah, ada ustadz yang memahami sunnah Nabi ini hukumnya wajib. Maka dia akan saklek, pokoknya wajib. Tidak begini, tidak nyunah. Bid'ah nantinya masuk neraka, selesai. Tapi bagi ulama, ustadz hari ini yang memahami ini sebatas hukumnya sunnah, ya mau dikerjakan, bagus. Tidak pun tidak apa-apa. Kan jadi beda, Pak. Dan ketika dua orang ini ketemu dalam satu forum, kan ribut. Berantem. Kenapa? Yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunnah saja. Kan, ini sunnah Nabi, ya, ini sunnah Nabi. Wah, antum tidak nyunah. Wah, ini problem masalah di kita. Kenapa? Karena tidak ada panduan khusus yang secara resmi dikeluarkan oleh otoritas tertinggi, di mana buku ini mengklasifikasi, ini loh sunnah Nabi yang wajib, ini loh sunnah Nabi yang mubah, ini loh sunnah Nabi yang haram. Kan clear, Pak, kalau itu ada. Masalahnya itu tidak ada. Dan harusnya memang yang punya otoritas adalah pemerintahan tertinggi yang dimiliki oleh kaum muslimin, Pak. Jangan jauh-jauh masalah itu, Pak. Masalah sunnah Nabi yang wajib, yang sunnah yang mubah, yang makruh, yang haram, Pak. Masalah Pancasila saja kan banyak tafsirnya. Pancasila saja itu banyak tafsirnya. Tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Nah, repot, Pak. Dari 5 direduksi jadi 3, 3 jadi reduksi jadi 1, itu kan repot. Jadi masih banyak pemahaman. Ini baru ngomongin Pancasila saja sudah banyak perbedaan di dalamnya. Nah, ini kembali ke pertanyaan, memang belum ada kitab yang secara khusus diikhtiarkan untuk mengklasifikasi mana sunnah Nabi yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu belum ada. Kalau sudah ada pun, saya pastikan, Pak, orang-orang yang tidak setuju pasti akan beda pendapat. Oh, enggak, ini maksudnya yang wajib. Oh, enggak, ini maksudnya yang sunnah. Itu udah repot lagi, Pak. Di kita memang pijakan dasarnya sudah berbeda antara satu dengan yang lain. Ini bagian dari metodologi, Bagi sebagian orang bahwa apapun yang sudah Nabi lakukan, mau hukumnya wajib, mau hukumnya sunnah, pokoknya tetap harus dilakukan. Mau sunnah, mau wajib. Bahkan ada juga ulama yang memahami ini wajib, pada yang lain bilangnya sunnah. Atau ini sunnah, pada yang lain bilangnya wajib. Jadi poin ini memang menjadi poin problematis di tengah-tengah umat. Jadi tidak ada kitab yang minimal yang saya ketahui, Pak, tidak ada kitab yang secara khusus diikhtiarkan oleh ulama di dunia hari ini yang memang membahas secara rinci mengklasifikasikan tadi. Belum ada. Tapi kalau tersebar di mana-mana mungkin ada. Mungkin, saya ulang, kalau tersebar di mana-mana mungkin ada. Tetapi sekali lagi ini menjadi poin bahwa kalau toh ada ikhtiar yang dilakukan oleh para ulama, tidak akan 100% Pak ikhtiarnya. Pasti akan ada kekurangan di dalam. Kenapa? Karena memang 23 tentu waktu yang lama untuk bisa mendetailkan sunnah Nabi yang mana yang kemudian nanti dianggap yang akan kita anggap sebagai yang klasifikasinya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi itu memang membutuhkan banyak ikhtiar lah di dalam prosesnya. Dan saya rasa sampai hari ini ulama belum bisa maksimal untuk bisa mengikhtiari
kitab tersebut atau rumusan tersebut. Karena PR-nya masih panjang, Pak. Di antaranya, satu, kesepakatan mana sunnah Nabi yang wajib, sunnah mubah, makruh, dan haram, itu pun belum didapatkan di tengah-tengah kaum muslimin hari ini. Masing-masing ulama punya pendapat, masing-masing ulama punya pendirian, masing-masing ulama punya komunitas, masing-masing ulama punya umat, akhirnya kan repot seluruh umat. Gara-gara perbedaan dalam memahami mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Itu menjadi problem umat hari ini. Maka saya sih berharap memang ada pemerintahan dalam ini yang menaungi, Pak, yang punya otoritas untuk itu. Kemudian kata pemerintah, kumpul para ulama. Sekarang kita buat sunnah Nabi yang bisa diklasifikasi mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wah, itu keren. Itu pemerintah luar biasa. Itu insya Allah itu pemerintahannya ajib di dunia akhirat. Kalau misalkan bisa dilakukan oleh pemerintahan tersebut. Tapi ya, saya rasa itu butuh waktu lah, saya rasa. Allah, mudah-mudahan mungkin hasil kajian kita bisa dibukukan gitu. Dan nanti dibuatkan ini yang wajib, ini yang sudah mungkin itu pun tidak akan sempurna, tapi setidaknya sudah ada ikhtiar menuju ke arah situ. Wallahu a'lam. Yang kedua, kaitannya dengan tadi ya, konteks ayat-ayat ini berkaitan dengan munafik. Ya kalau kemudian dihukumi orang yang tidak nyunah itu orang munafik, ya sah-sah saja, Pak. Tetapi itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kata Nabi SAW, setiap tuduhan yang keluar dari lisannya seorang muslim itu akan dihisab. Wallahi akan dihisab. Saya misalkan nuduh siapa saja di antara kita, itu saya bilang, kayaknya bapak ini munafik. Oh, itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Wallahi. Itu dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Apalagi kalau saya tidak punya hujah. Wah, selesai sudah, Pak. Itu nasib saya, wassalamualaikum di akhirat. Kalau saya tidak punya hujah, tidak punya bukti, maka selesai saya sudah. Kenapa kaidahnya demikian? Nabi SAW menegaskan, menuduh orang kafir, menuduh orang dengan sesuatu yang kita kemudian tuduhkan dan tidak terbukti, maka tuduhan itu kembali kepada orang yang nuduh. Kembali kepada orang yang nuduh. Tidak melakukan sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Saya ulang, tidak melakukan sunnah Nabi tapi yang hukumnya sunnah. Kemudian langsung divonis, Bapak Fulan menentang sunnah Nabi. Atau dihukumi munafik gara-gara tidak mau mengikuti sunnah Nabi padahal hukumnya sunnah. Ini berbahaya. Karena di yaumil akhir akan dihisab. Wallahi. Dan tidak terbukti tuduhan itu, maka akan kembali kepada orang yang nuduh. Akan kembali kepada orang yang nuduh. Saya nuduh beliau pelaku bid'ah, tidak terbukti pelaku bid'ahnya, maka kebid'ahan itu kembali kepada saya. Saya tuduh orang itu munafik, ternyata tidak munafik di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka kemunafikan yang saya tuduhkan kembali kepada saya. Saya tuduh kafir seseorang, pada orang itu tidak dipandang kafir oleh Allah Azza wa Jalla, maka kekafiran itu kembali kepada saya. Jadi kalau mau dinisbatkan pada orang munafik, silahkan. Tapi itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan itu resikonya besar. Resikonya besar. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, itu poin yang pertama kaitan dengan konteksnya. Kalau mau disamakan ya, tidak tidak mengikuti sunnah Nabi dihukumi munafik, silahkan kalau emang ingin berpendapat demikian. Tetapi hal itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau ini perkaranya wajib. Perkaranya wajib. Tidak mau mengikuti sunnah Nabi yang hukumnya wajib, itu bisa dihukumi punya karakter kemunafikan. Saya ulang, ketika seseorang tidak mau mengikuti sunnah Nabi yang hukumnya wajib, tidak mau meninggalkan sunnah Nabi yang hukumnya haram, maka itu bisa dihukumi kaidahnya dengan munafik. Selama kita punya bukti. Tapi kalau meninggalkan yang hukumnya sunnah, meninggalkannya hukumnya makruh, maka harus lebih santuy. Harus lebih santai. Tapi kalau meninggalkan yang hukumnya wajib, melakukan yang hukumnya haram, ini jelas bermasalah. Dan bisa dihukumi seperti orang-orang munafik. Itu poin yang kedua. Kalau masuk pada ranah yang wajib atau yang haram, maka bisa jadi dinisbatkan kepada orang-orang munafik. Dihukumi menjadi orang-orang yang munafik kalau dia tidak melakukan sunnah Nabi yang hukumnya wajib atau yang hukumnya haram. Contoh, ada orang yang, contoh sunnah Nabi yang hukumnya wajib, sholat 5 waktu. Ada orang yang tidak mau sholat yang 5 waktu. Ada orang tidak mau melaksanakan sholat yang 5 waktu. Padahal ini adalah sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Maka yang bersangkutan bisa jadi dihukumi kafir. Bahkan bisa jadi dihukumi munafik, kan selesai. Kalau meninggalkan sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Tapi kalau meninggalkan sunnah Nabi yang hukumnya sunnah dan makruh, lebih santai. Lebih santai. Itu kaidahnya. Yang ketiga, Pak, poin terakhir. Bapak Ibu Allah muliakan, munafik di zaman Nabi, yang tadi ayat-ayatnya saya baca, itu munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqad itu munafik keyakinan. Tadi saya sampaikan di awal, munafik yang isinya kafir tapi tampilannya muslim.
Dan ini tidak boleh disamakan dengan orang Islam yang ada hadis itu, Pak. Yang ayatul munafikin salah satu idah hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri munafik itu satu, kalau dia bicara dia bohong. Kalau dia berjanji dia ingkar, kalau dia diamanahi dia khianat, kan itu kaidahnya. Itu munafik amali namanya, Pak. Munafik amali tidak sama dengan munafik i'tiqadi. I'tiqadi itu keyakinan, amali itu perbuatan. Munafik amali, dia bicara bohong, dia janji ingkar, dia diamanahi khianat, itu munafik amali, tidak menggugurkan keislaman. Tapi kalau munafik i'tiqadi, dia bukan muslim, sama sekali bukan muslim, tapi pura-pura beragama Islam. Itu i'tiqadi namanya. Nanti kalau Pak Eko ada waktu beli buku tentang kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh Shalih Fauzan, di situ dijelaskan tentang nifak itu dibagi dua. Nifak i'tiqadi, nifak amali. Nifak i'tiqadi itu isinya kafir, casingnya muslim. Hukuman bagi mereka, Pak, yang isinya kafir dan casingnya muslim, fiddarkil asfali innal munafiqina fiddarkil asfali minan nari. Dan bagi orang-orang munafik, dalam kurung hatinya kafir, casingnya muslim, fiddarkil asfali minan nar. Berada di bawah keraknya api neraka. Berada di keraknya api neraka. Itu kalau orangnya munafik i'tiqadi. Tapi kalau munafik amali tidak di situ, Pak. Munafik amali tidak dihukumi orang yang dihukumi neraka. Kenapa? Karena mereka hanya sebatas amalinya saja. Amalnya mirip orang-orang munafik. Hatinya tetap mukmin, hanya saja dalam beberapa kasus mirip orang-orang munafik, terutama dalam amalnya. Jadi kalau mau dinisbatkan kepada orang munafik yang ayat-ayat tadi dibacakan, ya harus proporsional. Munafik yang dibahas munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Jangan serta-merta gara-gara orang tidak pakai gamis, wah munafik nih, penyunah Nabi. Atau orang kemudian tidak berjenggot, wah munafik ini, tidak dihukumi nyunah Nabi. Bacakanlah ayatnya. Bacanya ayatnya apa? Fal yahdaril ladina yukhalifuna an amrih itu. Aing antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Dibacakan ayatnya gara-gara orang sebenarnya tidak berjenggot. Nah, itu bahaya karena menempatkan ayat bukan pada tempatnya. Munafik ayat ini bicara munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Jika ini dinisbatkan, silakan disbatkan, tapi proporsional sesuai dengan kaidah. Jadi jangan sampai kemudian ada fatwa yang di luar konteksnya atau tidak proporsional. Jadi itu 3 item yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau tidak mengikuti sunnah Nabi pada ranah yang sifatnya sunnah atau yang ranahnya sifatnya makruh, maka tidak bisa dinisbatkan kepada munafik. Yang kedua, kalau dia masuk pada meninggalkan sunnah Nabi yang hukumnya wajib dan yang hukumnya haram, maka bisa jadi dia dihukumi munafik. Tapi ketiga, munafik yang dimaksud bukan munafik yang bicaranya dalam ayat-ayat tadi, bukan munafik yang bicaranya amali, tapi munafik yang i'tiqadi. Isinya kafir, casingnya muslim. Itu yang dimaksud dalam ayat-ayat tadi. Bukan munafik amali yang kalau tadi ya hadisnya, kalau dia bicara dia bohong, kalau dia janji dia ingkar, kalau dia diamanahi dia khianat. Bukan di situ poin, tapi pada munafik i'tiqadi. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Baik, jazakumullah khair buat semua yang bertanya. Sesuai dengan yang saya omongkan tadi, mungkin Ustaz Daniel untuk menjelaskan bagian penutup untuk kajian malam ini, saya share slide-nya. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, ini di penutup ya, supaya menjadi clear bagi kita semua. Pertama, yang perlu saya sampaikan adalah kita harus bekerja sama dan saling tolong-menolong terhadap perkara yang sudah kita sepakati. Kita sepakat bahwa Muslim harus rujuk ila Quran dan Sunnah. Kita sepakat bahwa Muslim harus mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka ketika kita punya teman, selama dia masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kita punya teman dan dia masih merujuk kepada Quran dan Sunnah, kita punya teman dan dia bisa menjaga sholat yang 5 waktu, dia masih menjaga puasa Ramadan, dia masih bisa membayar zakat, dia masih bisa melaksanakan ibadah haji, dia masih bisa bersyahadat, maka pastikan dia adalah Muslim. Dan pergaulilah dia sebagaimana seorang Muslim. Kerjasamalah dalam perkara-perkara yang sudah kita sepakati. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab suci kita sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama. Jadi kalau sama, ya kenapa kemudian harus tidak saling tolong-menolong? Haruslah saling tolong-menolong dalam perkara-perkara yang sudah kita sepakati. Adapun dalam perkara-perkara yang kita berbeda pendapat di dalamnya, praktek sholat ada beberapa perbedaan. Praktek haji ada beberapa perbedaan. Masalah sunnah Nabi, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang mubah, ini yang makruh, ini yang haram, kita ada perbedaan di dalamnya. Ada yang menyatakan wajib berjenggot, silahkan.
Ada yang menyatakan sunnah berjenggot, monggo. Ada yang menyatakan isbal haram, monggo. Ada yang bilang isbal itu makruh, silahkan. Selama itu perbedaan dalam masalah yang tidak sifatnya prinsipil, toh syahadatnya sama, rukun iman sama, rukun Islam sama, Quran sama, maka saling menghormati dalam perkara-perkara yang tidak kita sama di dalamnya, yang kita berselisih di dalamnya, itu lebih dianjurkan. Ini kalimat dari Muhammad Rashid Ridho, bahasa Arabnya, nata'awanu fima ittafaqna fihi wa ya'duru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna alaihi. Saling tolong menolong dalam perkara yang sudah kita sepakati dan saling menganggap uzur, saling menganggap uzur syar'i, atau saling menghormatilah secara umum terhadap perkara-perkara yang kita berbeda pendapat di dalamnya. Baik dalam masalah penampilan, dari masalah pengajian, dari dalam masalah produk fikih, atau dalam masalah guru ngaji. Setiap kita pasti punya kecenderungan guru ngaji. Silakan suka dengan guru ngajinya. Suka dengan habaib, monggo. Suka dengan ustadz yang lain, silakan. Tapi yang jelas, kita akan saling tolong-menolong terhadap perkara yang kita sepakati, dan saling menghormati terhadap perkara yang kita berbeda di dalamnya. Itu poin yang pertama. Berikutnya, sebab konflik terakhir ini, Bapak Ibu Allah melihatkan. Sebab-sebab konflik di dalamnya ada yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, ketidaktahuan. Ini faktor yang paling sering muncul dalam sebuah konflik. Jadi konflik sering terjebak pertama dengan ketidaktahuan. Pertama, dia hanya paham apa yang dia pelajari. Tapi dia tidak mau paham terhadap apa yang orang lain pelajari. Ketika saya bilang misalkan, jenggot bagi saya sunnah. Saya pelajari, jenggot bagi saya sunnah. Tapi saya tidak mau memahami kenapa orang lain bilang wajib. Maka biasanya kalau saya paham apa yang saya pelajari, tapi saya tidak mau paham apa yang orang lain pelajari, biasanya itu memicu konflik. Karena saya akan anggap orang lain salah, saya benar. Karena saya tidak mau memahami apa hujah orang lain, apa alasan orang lain, apa argumentasi orang lain. Saat saya menutup diri untuk tidak mau tahu argumentasi orang lain, menutup diri untuk tidak mau memahami hujah orang lain, maka saya akan memicu konflik di tengah-tengah pertemanan saya. Kalau berbeda, ingin didiskusikan, silakan diskusi. Kok antum begini? Soalnya aneh begitu. Kok antum begitu? Soalnya aneh begini. Itu silakan, Pak. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang penuh dengan adab, maka itu bisa selesai. Sehingga saya paham apa yang saya kerjakan, dan saya pun paham apa yang orang lain kerjakan. Jangan sampai, Pak, ini jangan sampai. Jangankan memahami orang lain, jangankan memahami hujah orang lain. Jangan-jangan. Kita pun tidak tahu apa yang sedang kita pelajari. Kita tidak paham hujah kita apa. Ya, kata Ustaz saya sih begitu, Tad. Pokoknya kalau begini nyunah. Kalau nggak begini nggak nyunah. Terus hujahnya apa? Ya, pokoknya kata Ustaz. Jangan sampai kita tidak tahu hujah kita. Kita harus tahu hujah. Kenapa Bapak begini? Saya ini alasannya, Ustaz. Tapi walaupun saya memilih ini, saya tahu kenapa orang lain berbeda pendapat dengan saya. Saya tahu alasan mereka. Dan saya hormati alasan mereka. Saya tahu juga hormati oleh mereka alasan saya. Selesai. Jangan sampai tidak paham apa yang orang lain lakukan, apalagi tidak paham apa yang kita lakukan. Dan terakhir, apabila Allah muliakan, gagal paham terhadap suatu perkara atau urusan merupakan penyebab terbesar konflik antar umat Islam. Maka kembali kepada paham. Yuk kita belajar paham. Dan yang terakhir, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, penyebab konflik adalah fanatisme. Kekaguman yang berlebihan kepada tokoh atau kajian tertentu. Saya perlu tegaskan dulu, Pak. Fanatisme tidak bicara ormas saja. Kalau ada orang yang memahami gara-gara ormas timbul fanatik, itu betul. Tapi tidak hanya gara-gara ormas, Pak. Gara-gara tokoh menimbulkan fanatik. Gara-gara kajian menimbulkan fanatik. Gara-gara radio menimbulkan fanatik. Gara-gara TV menimbulkan fanatik. Gara-gara ustadz menimbulkan fanatik. Semua orang, semua tokoh, semua person bisa menimbulkan kefanatikan. Dan fanatik masalah terbesar umat hari ini. Fanatik ormas salah. Fanatik partai politik salah. Fanatik terhadap tokoh, kajian, pengajian, radio, TV, dan lain sebagainya, itu pun bagian dari yang salah. Karena fanatik tidak pernah ditempatkan dalam kaidah agama Islam. Terus bagaimana supaya tidak fanatik? Kedepankan argumentasi. Saya punya argumentasi. Bapak punya argumentasi. Kita saling menghormati, selesai.
Saya tidak punya argumentasi, Bapak punya argumentasi, saya harus bisa menerima apa yang Bapak sampaikan. Kalau saya tidak punya argumentasi, dan Bapak punya argumentasi, itu kaidah. Kedepankan argumentasi, pemahaman yang benar, hujahnya, logikanya, monggo, dalilnya, baik nakli maupun akli. Saya rasa itu menjadi poin dalam kita. Dan terakhir, Pak, sebab konflik adalah kedengkian. Kalau sudah dengki, angkat tangan, Pak. Itu selesai, Pak. Itu mau diapain juga sudah dengki, itu masalah itu. Kalau sudah dengki itu udah nggak bisa diapa-apain, Pak. Saya punya kalimat luar biasa nih dari seorang tokoh di Indonesia. Kalau kita berdebat dengan orang yang bisa dikalahkan argumentasinya. Saya ulang, kita bisa mengalahkan argumentasi seseorang, tapi tidak bisa mengalahkan keras kepalanya orang tersebut, tidak bisa menghilangkan kedengkian dari orang tersebut, walaupun secara hujah kita bisa kalahkan. Saya ulang lagi kalimat. Kalau kita bisa mengalahkan argumentasi orang, tapi tidak bisa mengalahkan keras kepalanya orang, dan tidak bisa mengalahkan kedengkian orang, maka lebih baik diskusi itu ditutup. Percuma diskusi. Kalau argumentasinya bisa dikalahkan, bisa dipatahkan, tetapi kemudian kedengkian dan keras kepalanya tidak bisa dikalahkan. Diskusinya tutup. Kirim doa aja. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak kebaikan bagi umat Muhammad SAW dan memberikan kebenaran bagi seluruh umat Muhammad SAW. Kalau saya salah, mudah-mudahan saya dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla, diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau saya yang benar, orang lain salah, maka mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang lain, meluruskan dia, memberikan dia kebenaran oleh Allah Azza wa Jalla. Selesai. Karena kalau sudah diskusi dengan dengki, dengan keras kepala, hanya nambah musuh. Itu yang saya alami, Pak. Soalnya ketika diskusi, kalau sudah dengki itu mau diapain aja, Masya Allah. Sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu poinnya, barangkali mohon maaf atas segala kekurangan. Ala kulli hal, ini adalah apa yang saya sampaikan, apa yang saya pelajari, apa yang saya simpulkan. Tentu banyak salahnya dari saya, banyak kekurangannya dari saya, dan mudah-mudahan ini bagian dari proses pembelajaran bagi kita semua bahwa beragama Islam itu punya nilai yang luar biasa. Beragama Islam punya nilai kedamaian yang luar biasa. Beragama Islam adalah bagaimana cara kita belajar dan mengamalkan agama dengan argumentasi, dengan hujah, bukan dengan kefanatikan, apalagi dengan kedengkian. Rubah mindset-nya. Depankan argumentasi, simpan dengkinya, buang jauh dengkinya, simpan keras kepalanya, open minded-nya. Mari kita diskusi, mari kita mengadu argumentasi, dan kita masih tetap mempererat tali persaudaraan. Karena saya Muslim, teman-teman juga Muslim, dan kita diikat oleh kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair, Ustaz Daniel, atas closing statement-nya dan juga atas keseluruhan materi yang disampaikan. Insyaallah semoga semakin memberikan pencerahan bagi kita, semakin terbuka bagi kita, bahwasanya ya memang perbedaan itu adalah sunatullah, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja, karena dia sesuai waktunya sudah pas 2 jam sesuai dengan yang kita jadwalkan. Kita tutup saja langsung dengan baca kalimat kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair, Ustaz. Sama-sama. Saya mohon izin pamit semuanya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair buat yang sudah menghadiri kajian malam ini. Semoga bisa menjadi ladang amal dan keberkahan buat kedepannya. Oke, kita tutup ya. Udah malam. Langsung saya live semuanya. Insyaallah minggu depan akan ada kajian lagi dengan Ustaz Rene, Be, ya? Iya, bukan Ustaz kali ya, nggak tahu. Rene Suardono. Lu tahu kan Rene? Iya, pernah dengar kan? Enggak. Bukannya Rene Paulus, Be. Oh, Rene Suardono, beliau kan ini apa? Career coach dulu. Sebenarnya berhalangan yang di depan ya? Sebenarnya berhalangan. Bukan emang gue sengaja masukin Rene Suardono karena apa? Karena beliau kan career coach, terus sekarang komisaris utama Ancol kalau nggak salah. Ya kita dengerin inilah apa namanya.
sharing session. Sharing ya. Ancol. Ya, Lebih makasih Pan. berwarna ini ya. Iya, ya enggak, ya gitulah kira-kira. Iyalah. Kita yang baik lah, Be. Ya. Ya, Gimana lu, Be? Misalnya, ya wes, pamit dulu ya semuanya. ya, tutup ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.